Dragon Slayer adalah sebuah akademi dalam video game yang sangat disukai oleh anak laki-laki itu. Permainan ini berlatar belakang khas, di mana pemain berusaha menjadi pembunuh terkemuka dan melayani umat manusia dengan membasmi ancaman dari dunia yang dipenuhi monster. Dengan mengalahkan monster dan menyelesaikan berbagai misi, karakter dalam permainan dapat ditingkatkan kekuatannya hingga menyaingi para dewa. Itulah yang disukai anak laki-laki itu dari permainan tersebut. Dia telah bekerja keras dan berhasil meningkatkan 1000 siswa NPC hingga mencapai peringkat S. Setelah itu, sistem memberinya misi khusus yang eksklusif, yang sejauh ini hanya dia yang bisa mengaksesnya. Karena misi ini berperingkat X, sudah pasti hadiah yang akan diperolehnya juga berperingkat X, memungkinkannya untuk meningkatkan pahlawannya ke level X, mengingat S-Rank adalah level tertinggi yang bisa dicapai saat itu. Begitu memulai misinya, dia mendapati dirinya berpindah ke dalam permainan Dragon Slayer Academy. Tidak seperti banyak kisah migrasi trans, pria ini sama sekali tidak terkejut atau bingung mengenai bagaimana dia bisa masuk ke dunia digital ini. Seolah-olah ditarik ke dalam permainan yang disukai adalah sesuatu yang terjadi setiap hari Selasa. Bagaimanapun, dia memeriksa statistiknya dan seperti yang diharapkan, semuanya berada di angka 0. Dia tidak memiliki keterampilan, sifat, atau perlengkapan apapun. Kemudian, sebuah pesan sistem lain muncul, memberinya beberapa sifat khusus dan eksklusif untuk transmigrasi pertamanya ke dalam permainan. Tidak banyak rincian yang diberikan mengenai fungsi sebenarnya dari sifat-sifat ini, tetapi dia berharap akan segera mengetahuinya. Dia berharap sifat-sifat ini akan membantunya bertahan hidup, naik level, dan menjadi perwujudan kekuatan seperti sebelumnya. Disinilah permainan resmi dimulai. Sebuah jendela sistem lain memintanya bersiap untuk tutorial. Dia harus bertahan hidup selama 10 menit, dan sebagai hadiah, dia akan diberikan perlengkapan siswa baru Akademi Pembunuh Naga. Hal ini membuatnya tersenyum, karena bertahan hidup melawan gerombolan tingkat rendah sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Yang harus dilakukannya hanyalah menghindari menarik perhatian massa dan membiarkan 10 menit berlalu. Itu adalah strategi yang pernah ia gunakan di masa lalu, tetapi tanpa ia sadari, akan ada kejutan besar. Suara geraman dan langkah kaki berat yang bergema tidak mungkin berasal dari gerombolan tingkat rendah. Di langit, dua naga sedang bertarung. Tentu saja, dia segera bergegas melewati hutan sebelum dia kehilangan nyawanya akibat kerusakan tambahan. Dia benar-benar tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Dua bos peringkat S hanya untuk misi tutorial terdengar konyol. Barangkali kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini disebabkan oleh tingkat kesulitan yang ada. Sementara itu, naga api menggunakan salah satu kemampuan sihirnya dan hendak melepaskan semburan api besar. Intensitas serangannya begitu tinggi. Jika anak itu tidak meninggalkan tempat ini, dia akan terbakar di tempat. Saat itulah dia mengingat sifat-sifat khusus yang diterimanya dan memutuskan untuk menggunakan salah satunya, yang dijuluki salinan. Seperti tersirat dalam namanya, sifat ini pada dasarnya memungkinkan seseorang untuk menyalin sifat dan keterampilan orang lain untuk sementara. Namun, untuk berhasil menyalin suatu keterampilan, seseorang perlu memperhatikan keterampilan khusus itu lebih dekat. Persyaratan kedua untuk menyalin suatu keterampilan adalah harus terlebih dahulu mengidentifikasi nama dan peringkat target. Namun sebagai mantan juara permainan ini, memenuhi persyaratan kedua bukanlah hal yang sulit baginya. Tanpa basa-basi lagi, ia meniru sifat target yang dikenal sebagai ketahanan unsur. Dengan bantuan keterampilan ketahanan unsur ini, dia terhindar dari terbakar. Akan sangat hebat jika dia bisa menguasai suatu keterampilan juga, tetapi saat itu dia tidak dapat menggunakannya karena kekurangan mana yang beredar di tubuhnya. Tiba-tiba, ia menyadari angin bertiup mundur. Semua itu berkat naga api yang hendak menyemburkan semburan api besar. Naga lain dengan ciri-ciri listrik juga bersiap untuk serangan napas besar-besaran. Merasakan adanya bahaya, anak laki-laki itu mulai berlari ke arah berlawanan sebelum dia pergi untuk selamanya. Serangan napas merupakan gerakan khas naga. Bahkan dengan ketahanan unsurnya, risiko dimasak hidup-hidup masih menghantuinya jika dia terjebak dalam kekacauan itu. Saat dia melarikan diri, kedua naga itu mengeluarkan kekuatan mereka dan menyebabkan ledakan besar. Saat itu, hitungan mundur 10 menit telah habis, mengakibatkan selesainya misi sebelum dia dimasak hidup-hidup. Sebagai hadiahnya, ia diberi seragam Akademi Pembunuh Naga, tanda pengenal pelajar, dan tiket kereta api. Untuk tutorial kedua, dia harus menaiki kereta untuk menemukan dirinya di Akademi Pembunuh Naga. Adegan segera beralih ke kereta yang akan berangkat ke Akademi Pembunuh Naga. Karena banyaknya pendaftar, kereta menjadi penuh sesak dan tidak ada kursi tersisa. Salah satu siswa dengan katana meminta seorang penumpang untuk menampungnya di kabin. Namun, satu-satunya respons yang didapat pria katana itu adalah keheningan dari seorang gadis yang tertidur lelap tanpa kekhawatiran apapun. Tepat pada saat itu, anak laki-laki itu juga ikut naik ke dalam kereta, berharap mendapat tempat duduk kosong untuk dirinya sendiri. Pria katana itu dengan malu-malu menunjukkan bahwa gadis yang tidur di sana tampaknya tidak berminat untuk menanggapi. Saat itu juga, gadis yang dimaksud terbangun dari tidurnya. Anak laki-laki itu mendesak dia untuk berbagi tempat kosongnya,
dan gadis itu tampaknya lebih dari bersedia untuk memenuhi permintaannya. Saat ia merasa betah, ia memperkenalkan dirinya sebagai Kim Ho sebelum mengucapkan terima kasih atas sikap baiknya. Gadis itu membalas sapaan tersebut dan memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Yain. Bagi lelaki yang membawa katana, dia merasa sangat hancur melihat ketidakadilan di dunia ini. Dia tidak mendapat izin, tetapi anak laki-laki itu mendapatkannya. Meskipun tidak seorang pun bertanya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Go Hun Woo. Sekali lagi, satu-satunya hal yang ia dapatkan sebagai respons dari Xiao adalah keheningan. Bagaimanapun, dia pun mengambil kesempatan itu dan duduk, bersyukur atas kesempatan tersebut. Kim Ho mempertanyakan Hun Woo tentang alasan dia terlambat naik kereta. Pria katana itu mengungkapkan bagaimana dia menyaksikan dua naga di jalan. Pemandangan yang begitu menakjubkan hingga hampir membuatnya melupakan agenda utamanya hari itu. Kim Ho juga ingat melihat kedua monster itu, tetapi pengalamannya tidak begitu menyenangkan, sesuatu yang ingin ia hindari untuk diingat. Kereta akhirnya mulai bergerak menuju Akademi Pembunuh Naga. Itulah tempat yang selalu dikunjungi anak laki-laki itu setiap kali ia membesarkan pahlawan baru. Jadi, pada dasarnya dia tahu segalanya tentang tempat itu, seperti punggung tangannya. Ini adalah bagian dari alasan mengapa dia tidak begitu bersemangat mengunjungi akademi itu, karena tidak ada hal baru untuk dijelajahi. Atau setidaknya itulah yang dipikirkannya sampai dia naik kereta. Para siswa di kabinnya, bersama dengan siswa lain dan staf kereta, Kim Ho tidak ingat pernah melihat satupun dari mereka. Mereka benar-benar orang yang tidak dikenal dan baru, bukan NPC acak yang diingatnya. Meskipun dunia ini memiliki banyak kemiripan dengan permainan yang pernah dikenalnya, pemerannya benar-benar berbeda. Ini juga berarti acara dan misi mendatang telah diubah. Jadi, saat menjelajahi permainan, dia ingin tetap berhati-hati terhadap hal yang tidak diketahui. Saat ini, hal yang paling mengganggunya adalah tatapan kosong yang didapatnya dari gadis di sampingnya. Tentang Yaen, dia memiliki mata khusus yang dapat mengubah apapun menjadi statistik dan data yang dapat dipahami yang dapat dia gunakan. Misalnya, dia dapat melihat semua statistik atau apapun yang perlu dia ketahui tentang pria katana yang duduk di depannya. Dia bisa melihat bahwa pria ini hanyalah orang biasa dengan sifat yang biasa-biasa saja. Tetapi bagi anak laki-laki itu, statistiknya tidak dapat dipahami. Tidak peduli seberapa keras dia menatapnya, dia gagal mengetahui apapun tentang kekuatannya, yang membuatnya menonjol. Inilah alasannya mengapa dia menatapnya dengan ekspresi tidak mengerti di wajahnya. Dia ingat bagaimana manajernya berpesan agar bersikap ramah dan baik kepada siapapun yang ia sukai. Dengan begitu, ia bisa lebih dekat dengan mereka. Jadi, dengan menuruti nasihat itu, dia mengeluarkan kopernya, yang berisi beberapa barang penting dan makanan ringan yang dibawanya untuk perjalanan. Dalam upaya agar terlihat baik dan lebih dekat, dia menawarkan salah satu kuenya. Tentu saja, Kim Ho bingung dengan sikapnya yang tiba-tiba dan tak terduga itu. Tetapi mengatakan tidak akan dianggap kasar, jadi dia mengambil kue itu. Untuk memulai percakapan lebih lanjut, dia dengan santai bertanya apakah dia yang memanggangnya, dan gadis itu menjawab dengan tegas. Sekarang, ini menjelaskan mengapa rasanya cukup rata-rata. Kim Ho kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah Hyun Woo dan bertanya kepadanya tentang pedang panjang aneh yang ada di sampingnya. Pria katana itu sangat bangga saat mengungkapkan bahwa benda ini adalah peninggalan suci milik sekte bela dirinya. Alasan dibungkus seperti ini adalah karena dia belum memenuhi syarat untuk membuka segelnya. Jadi dia membiarkannya terbungkus sampai tiba saatnya dia layak mendapatkan katana ini. Dia akan menggunakan pedang besi cadangan sebagai pengganti. Saat mereka tengah mengobrol, seorang pria berambut pirang tiba-tiba masuk. Suasana hatinya yang ceria dan senyum lebarnya benar-benar mengubah suasana kabin. Dia juga tersandung di sini saat mencari tempat duduk. Kim Ho tidak terlalu suka pria yang berisik, dan pria ini terlihat agak mencurigakan. Dia sudah tahu kalau pria ini tidak ke sini untuk mencari tempat duduk. Jadi dia ingin pria ini mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Pria berjas merasa sedikit canggung setelah kebohongannya terbongkar. Dia mengeluarkan kartu nama dari mantelnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Shin Bung Chul. Dia menjual jasa pengiriman barang kepada klien-kliennya dan sejumlah jasa lain yang dibutuhkan orang kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, dia berjanji akan mencarikan apapun dengan harga yang tepat. Anak laki-laki itu menyatakan keraguannya, tetapi pria ini terus menyampaikan hal baik tentang jasanya. Kim Ho telah mengetahui siapa orang mencurigakan yang menjalankan bisnis mencurigakan ini secara diam-diam. Bahkan saat itu, orang ini masih dikejar oleh pihak berwajib karena mempromosikan bisnis haramnya kemana-mana. Sepanjang perjalanannya, dia terus-menerus melirik keluar seolah-olah dia dalam masalah besar dan sedang dikejar oleh seseorang. Pria itu menyangkal tuduhan tersebut dan mencoba melarikan diri sebelum terlambat. Ya, memang sudah terlambat. Komite disiplin telah datang ke sini untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap orang ini. Orang itu tahu dia kena masalah. Komite disiplin ini adalah kelompok yang dibentuk oleh para mahasiswa itu sendiri, yang menangani hukum dan ketertiban di dalam lingkungan akademi. Ya, komite disiplin yang sama yang memegang kekuasaan lebih besar daripada pemerintah itu sendiri. Orang-orang ini tidak membuang waktu untuk memamerkan otoritas mereka,
dan menuntut pengusaha ini menyerahkan barang-barang haram yang tidak seharusnya dia bawa ke sini. Kasihan dia mencoba membela diri, memperlihatkan betapa kecilnya pelanggaran yang dilakukannya. Namun, dia diperlakukan seperti pembunuh berantai kanibal yang gila dan diikat dengan tali. Ketua Komite Disiplin langsung menghukum orang malang itu dengan sengatan listrik karena tidak cukup bekerja sama. Dia adalah penyihir tipe petir, sesuatu yang menurut Kim Ho sangat istimewa dan unik tentangnya. Bagaimanapun, penyihir tipe petir tidak mudah ditemukan. Cukup beruntung, dia mempunyai satu slot keterampilan menyalin yang kosong, yang berarti dia mempunyai kesempatan sempurna untuk mengambil keterampilan tersebut selagi dia punya waktu. Jadi, Kim Ho memutuskan untuk memanfaatkan kue hambar ini dengan sesuatu yang lebih baik. Dia segera melemparkannya ke tanah, siap menggunakannya sebagai pengaruh terhadap komite disiplin. Sementara itu, ketua komite disiplin sudah berencana untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Sekarang karena lelaki yang mencurigakan ini sekali lagi menolak untuk bekerja sama, satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah menaklukkannya dengan paksa dan menyita semua barang miliknya. Dia melemparkan sambaran petir berbentuk burung kolibri, siap menembus tubuh pria malang itu. Saat tampaknya orang ini akan kena tipu, Kim Ho mengulurkan tangannya dan menangkap serangan petir itu sebelum mengenai sasaran. Tentu saja, hal itu membuat wanita yang disiplin itu menjadi sangat kagum. Sementara itu, Kim Ho muncul dari kabin sambil mengeluh tentang keributan yang disebabkan oleh komite disiplin yang membuatnya menjatuhkan kue kesayangannya. Wanita itu tidak tahu apa yang dibicarakan orang ini. Kim Ho sudah berhasil dalam agenda utamanya. Dia telah memperoleh keahlian sihir atribut petir yang dikenal sebagai burung kolibri. Anak laki-laki itu bercerita tentang kehilangan teman yang paling dicintainya dan paling berharga yang bisa diminta oleh seorang pria, yaitu kue. Karena kehidupan kuenya hancur, dia menyalahkan anggota dewan siswa yang menyebalkan karena merusak harinya juga. Salah satu anggota dewan tidak menganggap enteng alasannya dan menganggapnya alasan konyol untuk mencoba menyela mereka. Orang ini tampaknya ingin berkelahi dan mengancam akan menyakiti anak laki-laki itu. Sebagai jawabannya, Hun Woo pun meraih pedangnya dan menyatakan bahwa jika mereka akan melakukan ini dengan cara yang sulit, maka dia tidak akan ragu untuk memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Saat kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, mereka saling melotot untuk melihat siapa yang akan mengambil langkah pertama. Memutuskan untuk menyelesaikan masalah secara diplomatis, pemimpin dewan menghentikan bawahannya yang impulsif dan menawarkan kupon makanan penutup gratis sebagai ganti kerugian Kim Ho yang tak ternilai. Anak laki-laki itu dengan cepat merasa puas dengan pertukaran itu, meninggalkan Bjong Chol sendirian lagi. Sejujurnya, dia tidak pernah ingin menyelamatkan orang itu sejak awal. Dia hanya ingin meniru kemampuan petir. Sekarang setelah dia memilikinya, dia mendapatkan semua yang dia butuhkan dengan slot keterampilan dan slot sifat yang terpenuhi. Beberapa saat kemudian, ketua dewan mengambil barang yang tampaknya dicuri Bjung Cholul. Itu sebenarnya wig sialan yang dicuri dari salah satu petugas stasiun. Karena Bung Chul adalah anjing yang mementingkan uang, ia akhirnya melakukan lelucon komisi. Bahkan Kim Ho pun berpikir ini sepenuhnya salahnya. Saat hendak pergi, gadis cantik itu memperingatkan anak laki-laki itu agar tetap berhati-hati terhadap Bung Chul dan rencananya jika ia menginginkan kebaikan untuknya. Namun Kim Ho tidak terlalu suka jika orang lain menyuruhnya melakukan sesuatu dan yakin bahwa dia akan menangani situasi tersebut sendiri. Wanita itu memperingatkan anak laki-laki itu dan berjanji untuk mengingat wajahnya untuk masa depan. Untuk Hyun Woo, dia sibuk menyelidiki komite disiplin dan belajar dari Bjong Cho bahwa orang-orang ini adalah yang terbaik dari semua elit. Presiden mereka saat itu, orang yang menembakkan mantra burung kolibri, bernama Song Chun-hee. Namanya begitu dikenal sehingga Hun Woo menyadari bahwa ia berasal dari keluarga Song yang terkenal, yang memerintah Menara Topas. Wanita ini, terlepas dari parasnya yang cantik dan pilihan busananya yang sempurna, bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main. Kakeknya adalah Raja Petir Song Gyeong-yun. Bahkan tanpa mengenal orang itu, ia sudah merasa kasihan kepada calon kekasih Chun-hee. Mengenai latar belakang orang-orang yang mengikutinya, mereka juga bukan orang sembarangan. Di antara mereka adalah Jo Bok, seorang murid terkemuka dari Raja Tinju. Lalu ada Han S, seorang murid teladan dari permaisuri pedang sendiri. Terakhir, ada Gao Myoan, dan meskipun diejek, dia sebenarnya adalah satu-satunya pewaris paviliun teratai emas. Setelah memperkenalkan para anggota komite, Byung Cho berpikir sudah waktunya baginya untuk berangkat. Ketika dia pergi, Hyun Woo dengan penasaran menoleh ke arah anak laki-laki itu, membahas seluruh cobaan pengorbanan kue yang dilakukannya. Ia merasa aneh bahwa Kim Ho mau mempertaruhkan dirinya dalam perkelahian hanya demi sebuah kue. Mengungkapkan kebenaran, Kim Ho menyatakan bahwa dia sebenarnya datang untuk memeriksa sihir petir epik yang digunakan oleh Chun-hee. Penjelasan ini mengejutkan Hyun Woo karena dia melihat anak laki-laki itu turun tangan untuk menangkis mantra burung kolibri, yang membuat Kim Ho mempertanyakan pengetahuannya tentang mantra tersebut. Berpikir sejenak, Hyun Woo merenungkan bahwa dia belum pernah melihat penggunaan mantra itu sebelumnya. Meskipun telah menyaksikan demonstrasi visualnya, ia tidak dapat melihat burung kolibri petir yang dilepaskan. Seolah-olah serangan itu tidak pernah dimaksudkan untuk melukai korbannya sejak awal, melainkan membuat mereka tertegun di tempat.
Kim Ho mendengar penjelasannya dan menyetujui sebagian dari apa yang dia katakan. Dia melanjutkan dengan menggali lebih dalam mengapa mantra itu disebut mantra burung kolibri, karena mantra itu terinspirasi oleh pola terbang burung itu yang unik. Dalam demonstrasi mantra yang umum, kinerjanya bergantung pada kemampuan penyihir. Fakta bahwa dia menggunakan burung kolibri merupakan bukti keterampilan Chunhee. Jika anak laki-laki itu berhadapan dengan seorang penyihir profesional, dia tidak akan mampu menangkap burung kolibri tersebut karena penyihir tersebut dapat dengan mudah memanipulasi pola terbangnya. Namun anehnya, alih-alih mengubah polanya, benda itu malah tersangkut di tangannya. Itu hanya menandakan satu hal. Chunhee perlu meningkatkan pengendalian kemampuannya. Pada titik ini, Hyun-woo benar-benar terkesan dengan penjelasan mendalam dan ketertarikan anak laki-laki itu pada mantra. Ada satu pengamatan lain yang dibuat Kim Ho saat mantra itu dilepaskan. Dia menilai Chunhee berbakat karena mampu menggunakan kemampuan peringkat E hanya dengan statistik kekuatan peringkat D, yang selanjutnya menyiratkan bahwa dia memiliki akses ke sifat yang kuat dan bahkan menimbulkan kemungkinan bahwa dia mungkin memiliki mana internal. Bagaimanapun, Kim Ho berpikir dia akan dengan mudah memenuhi reputasinya sebagai cucu Thunderlord. Berfokus kembali ke Hyun-woo, dia dengan cepat menjadi penggemar dan teman anak laki-laki itu dalam waktu singkat interaksi mereka. Kim Ho berpikir kalau orang ini sedikit melebih-lebihkannya, tetapi Hyun-woo cukup serius dengan hal ini dan bahkan menawarkan untuk membantunya kapanpun orang ini membutuhkan bantuannya. Menghargai sikap tersebut, Kim Ho segera memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini dan menugaskannya untuk ikut bersamanya. Pada saat yang sama, dia dengan sopan meminta bantuan mendadak untuk meminjam 1 koin perak. Pada adegan berikutnya, mereka tiba di lokasi yang dipilih Kim Ho. Sayangnya, mesin itu rusak. Dan ya, itu adalah mesin judi karena tempat ini dulunya adalah kasino. Mesin itu nampak rusak dan melukai mata Hyun-woo. Namun Kim Ho bersedia mempertaruhkan seluruh tabungannya untuk hal itu. Dengan kata lain, 1 koin tunggal yang diperolehnya dari Hyun-woo. Saat ia memasukkan koin tersebut, awalnya tidak terjadi apa-apa, menyebabkan mereka bertanya-tanya apakah koin itu benar-benar rusak. Namun tiba-tiba, mesin itu menyala dan menyala, membuka kejadian tersembunyi yang disebut mesin slot rusak. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang diketahui Kim Ho karena dia membuka setiap pencapaian dalam permainan. Dengan menggunakan ini sebagai tiket emasnya, anak laki-laki itu menarik tuas ke belakang, mengandalkan gulungan itu. Namun, mereka berdua kecewa karena pada akhirnya yang didapatkannya hanyalah sebotol air. Ya, bukan tongkat kayu penghancur atau pedang garpu yang tak tergoyahkan atau bahkan teknik rahasia Amerika yang disebut senapan petani, hanya botol air. Hyun-woo tidak mengerti apa yang dilakukan Kim Ho di sini sementara anak laki-laki itu dengan cepat menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya merupakan pelanggaran langsung terhadap peraturan akademi karena mendapatkan item apapun dari mesin dianggap salah. Hal ini membuat Hyun-woo menyadari bahwa pada dasarnya dia hanya berdiri sebagai penjaga sementara anak laki-laki itu menggunakan tuas itu bolak-balik untuk meraup keuntungan dari mesin itu. Dia juga menduga mereka akan baik-baik saja karena panitia umumnya tidak datang. Baiklah. Mari kita tambahkan itu ke dalam film dokumenter terkenal tentang kata-kata terakhir sebelum kematian karena hanya sedetik setelahnya anggota Komite Disiplin, SMAN, dengan cepat datang untuk memeriksa apa yang mereka lakukan. SMAN mengingatkan mereka tentang akibat penggunaan mesin yang akan mengakibatkan kerugian. Jelas, situasinya telah berubah, menyebabkan anak laki-laki itu memerintahkan Hyun-woo untuk membuatnya sibuk sebentar. Wanita itu juga mengingatkan kaki tangan Kim Ho bahwa dia juga akan dihukum karena membantu seorang siswa melanggar peraturan. Namun, ia kecewa karena Hyun-woo sama sekali tidak keberatan menghadapi konsekuensinya. Bahkan, dia menghunus pedangnya, tertarik untuk menguji kemampuannya melawan murid dari permaisuri pedang. SMAN juga memutuskan untuk bersiap-siap untuk pertempuran dan mengetahui namanya. Tanpa membuang waktu pada perkenalan lebih lanjut, SMAN menerjang pertempuran dengan dorongan awal yang kuat. Serangan beratnya diblokir oleh Hyun-woo, yang kemudian memulai serangan balik. Namun, Soman menghindarinya tanpa kesulitan. Setelah menjaga jarak tertentu, SMAN menyalurkan sebagian energi ke senjatanya dan melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Saat melayang ke udara, dia menggunakan seluruh berat tubuhnya untuk melakukan serangan ke bawah. Kekuatan serangannya begitu dahsyat sehingga Hyun-woo menggunakan kedua tangannya untuk menangkisnya. Kim Ho juga menyaksikan pertarungan itu berlangsung, menyadari bahwa Hyun-woo sangat kurang dalam hal energi internal, yang menghambat penampilannya dalam pertarungan. Pada saat yang sama, anak laki-laki itu tidak ingin hal-hal berakhir terlalu cepat karena dia ada di sini untuk menonton pertunjukan selengkapnya. Sambil menunjuk ke arah pendekar pedang itu, Kim Ho memberikan mantra penguat, yang meningkatkan inti sihir pendekar pedang itu dari tingkat E ke tingkat C. Namun, mantra penguat ini memiliki batas waktu 1 menit dan masa pendinginan selama 1 jam. Menit unik ini menjadi faktor penentu bagi Hyun-woo yang masih berjuang, untuk mengimbangi SMAN yang mengesankan. Pertarungan terus berlanjut saat penghitung waktu tersisa hingga 14 detik, membuat Kim Ho merenungkan bahwa mesin slot biasanya dihindari karena sifat perjudiannya. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh pemain manapun. Fitur rahasianya sebenarnya adalah pemicu jackpot yang terjamin.
Anggap saja ini sebagai sistem belas kasihan jika menyangkut permainan Gotacha pada umumnya. Awalnya, pemain memulai permainan dengan 5 koin. Saat ini adalah putaran kelima dan terakhir Kim Ho. Namun kali ini, dia sangat percaya diri menggunakan uang perak tambahan yang dipinjamnya dari Hyun Woo. Ternyata setelah putaran kelima selesai, putaran keenam mengonfirmasi jaminan jackpot. Itu bahkan bukan peluang yang adil, tetapi peluang yang dijamin 100% untuk mendapatkan hadiah terbaik. Mesin slot akhirnya mengeluarkan hal terbaik yang ditawarkannya, yaitu kristal es gelap peringkat C. Kristal ini memiliki potensi bahaya, yaitu dapat menyebabkan kematian pemain jika digunakan secara tidak benar. Pokoknya, situasi jadi susah bagi anak laki-laki itu karena pria berambut biru jahat itu hendak menusuknya dari belakang. Namun, Kim Ho siap untuk itu dan tahu bahwa teman kepercayaannya akan turun tangan untuk membantunya. Hyun Woo akhirnya berhasil menangkis serangan itu, tetapi dengan risiko hancurnya pedang besinya. Durasi waktunya pun berakhir, namun SMAN terkejut dan ngeri. Pria ini benar-benar meminum kristal es hitam bahkan setelah membaca tanda peringatan. Saat itu juga, sistem memulai status beku pada tubuhnya. Seperti yang dapat diduga, dia mulai tersedak seperti adegan yang memuaskan saat Joffrey diracuni dalam Game of Thrones. Namun menariknya, dalam kasus anak laki-laki itu, status beku tersebut terus berlaku dan hilang dengan sendirinya, yang menyebabkan lingkaran setan yang tiada akhir. Hanya sedetik kemudian, Kim Ho bangkit seolah tidak terjadi apa-apa, mengejutkan anggota komite dan Hyun Woo. Tidak lama setelah adegan ini, Hyun Woo bertanya tentang apa yang dia konsumsi dari botol itu, dan Kim Ho menjawab bahwa itu adalah ramuan pengisian mana. Mari kita bicarakan lebih lanjut tentang putaran keenam yang unik dari mesin slot tersebut. Saat digunakan, ia melepaskan kristal es berwarna gelap, tetapi benda ini sangat mematikan bagi sebagian besar pemula yang menemukannya, mengakibatkan kematian yang mengerikan. Begitu mematikannya, bahkan sepotong yang lebih kecil dari kuku saja sudah cukup untuk membekukan seluruh tubuh menjadi patung. Pada dasarnya, anggap saja seperti kemampuan membatu Medusa. Tetapi kali ini seseorang mengorbankan kehancuran dirinya sendiri. Betapapun mematikannya hal itu, Kim Ho menggarisbawahi bahwa dirinya merupakan pengecualian dari aturan tersebut. Mengapa? Itu karena ketahanan unsur peringkat esnya. Kau tahu, satu sifat yang dia peroleh dari naga peringkat es dalam misi tutorialnya. Oleh karena itu, tubuhnya kini memasuki siklus tanpa akhir dalam menerapkan dan menghilangkan status beku, sehingga status tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Namun tidak hanya itu, ia juga memperoleh akses mudah ke energi yang sangat besar setelah mengonsumsi kristal tersebut. Mengenai cara dia menangani anggota komite, dia menggunakan keterampilan manipulasinya untuk membodohinya dengan penjelasan palsu. Bagaimanapun, Hyun Woo cukup puas bisa membantu anak laki-laki itu karena hal itu juga membuatnya menguji kemampuannya sendiri melawan murid dari permaisuri pedang. Kim Ho tetap berterima kasih padanya karena dia tidak mungkin bisa melakukan putaran keenam tanpa bantuannya. Pendekar pedang itu benar-benar tertarik dengan keterampilan amplifikasi Kim Ho yang dia gunakan selama pertarungan. Akan tetapi, anak laki-laki itu menolaknya dan menyatakan bahwa ia tidak dapat menggunakannya kapanpun ia mau, yang sebenarnya benar karena faktor pendinginan. Penjelasan Kim Ho adil karena bahkan Hyun Woo paham bahwa keterampilan hebat seperti itu pasti memiliki kekurangannya sendiri. Sedangkan Yane si kepala mengantuk, dia hampir tidak menangkap kata-kata mereka. Ngomong-ngomong soal itu, trio mereka akan segera mencapai tujuan mereka yang disebut Pulau Dungeon, stasiun terakhir kereta api. Pulau Dungeon terkenal karena banyaknya ruang bawah tanah, dan dulunya merupakan tempat berkumpulnya para penjahat yang tidak menjalankan hukum apapun. Semuanya berubah ketika pembunuh naga, pahlawan pertama dan paling dikenang, meninggalkan jejaknya di pulau itu. Pertama, dia mengurus setiap penjahat, kemudian dia menaklukkan semua ruang bawah tanah sendirian dan akhirnya membangun sebuah kota dengan menggunakan pulau tersebut sebagai fondasinya. Kota itu menjadi cikal bakal berdirinya Akademi Pembunuh Naga, tempat yang melahirkan para pendekar hebat. Sesampainya di tempat tujuan, Hyun Woo terkesima dengan sikap orang banyak. Tempat itu dipenuhi oleh banyak pelajar yang datang dari semua lapisan masyarakat. Tak diduga, ketiganya akhirnya bertemu dengan Chun Hee, ketua komite, yang ingin melihat anak laki-laki itu kembali ke kantornya. Adegan beralih ke pertemuan di ruang komite, tempat interogasi yang terkenal sangat menakutkan dan dapat mengubah hidup, sehingga siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah kembali dalam keadaan sama. Interogasi dimulai dengan komite yang menguji tubuhnya untuk pemeriksaan setelah ia mengonsumsi kristal tersebut. Tentu saja, tidak ada yang muncul karena status beku sudah tidak ada lagi. Hal ini menyebabkan komite meragukan keabsahan barang terlarang tersebut sejak awal. Sang interogator, Se-ahun, yang juga merupakan kepala departemen interogasi, menegaskan bahwa jika ia berani menentang dewan, ia akan dihukum setimpal dengan konsekuensinya. Meskipun tidak ada yang terluka kali ini, mereka tidak akan bersikap lunak terhadap anak laki-laki itu jika dia berakhir di sini untuk kedua kalinya. Dengan demikian, rapat pun berakhir, yang tentu saja membuat pemimpin dewan kecewa. Masalahnya, seluruh situasi tampak samar dari awal hingga akhir. Mereka tidak mengerti niat anak laki-laki itu untuk menggunakan mesin itu jika dia tidak bermaksud mendapatkan barang terlarang. Dan kemudian ada fakta bahwa anak itu memakannya di depan mata mereka.
Dan akhirnya, tidak muncul apapun di laporan pemindai. Berdasarkan pengamatannya, Chunhee sangat yakin bahwa tersangka telah memperoleh semacam keterampilan ilegal, dan dia menyarankan untuk memeriksa keterampilannya saat ini dengan sesuatu yang disebut kaca pembesar. Sehun setuju bahwa mereka bisa melakukan hal itu, tetapi menyoroti masalah yang timbul jika tidak ada tindakan sebagai konsekuensinya. Kalau mereka menggunakan metode kaca pembesar, mereka harus yakin dengan klaimnya. Chunhee segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf, sementara sang senior menyuruhnya untuk menangani segala sesuatunya dengan sabar. Dia pun menyarankan agar dia segera bergegas ke upacara penerimaan. Kalau tidak, dia akan ketinggalan. Pada adegan berikutnya, anak laki-laki itu kembali ke kelompoknya bersama mahasiswa baru lainnya. Dia baru saja menyelesaikan tutorial nomor 3 dengan menghadiri upacara tepat waktu, memberinya hadiah beberapa koin perak dan tiket pemilihan senjata. Meskipun digolongkan sebagai peringkat E, itu lebih baik daripada tidak memiliki apapun sama sekali. Dengan ini, dia juga memastikan dirinya mendapat keuntungan besar atas koin yang hilang. Bagaimanapun, upacara penerimaan segera dimulai, tetapi tidak memberikan kesan terbaik yang pernah ada. Pria yang datang mewakili sekolah itu tampak seperti pecandu kelas teri yang sepertinya dibayar untuk berbicara. Rupanya, orang ini dulunya adalah pemimpin pasukan utama pembunuh naga. Karena tradisi, kepala akademi selalu dipilih dari antara para pahlawan pensiunan yang bertugas di garis depan. Kembali pada masa jayanya, pria yang sama ini memegang pedang mewah dan berdiri di puncak bersama para pahlawan lainnya. Jadi, selain penampilannya, pria itu cukup gila. Lucunya, ia terkenal karena ditolak oleh seorang santa tertentu dan beberapa orang menduga hal itu terjadi baru-baru ini juga. Kim Ho berpikir dia akhirnya mengerti mengapa orang itu terlihat seperti itu. Dia sedang berjuang melawan zona pertemanan yang sangat kuat. Bagaimanapun, kepala sekolah memulai dengan menyambut siswa baru di akademi. Dia berbicara tentang yayasan akademi, yang seperti namanya, bertujuan untuk menciptakan pahlawan untuk mengalahkan naga dan membantu mendidik mereka menjadi pembunuh naga sejati. Pahlawan pertama pada zaman mereka menekankan kata, membunuh. Karena ia ingin setiap siswa memahami pentingnya menjadi seorang pahlawan. Kim Ho paham kalau ini seharusnya jadi pengumuman penyambutan, tapi sesi bicaranya panjang dan rumit sampai setengah dari murid-murid tertidur. Melewatkan dialog pengumuman yang tak ada habisnya, akhirnya pria ini sampai pada akhir pengumumannya. Pengumuman itu berakhir dan satu-satunya orang yang gembira seperti anak anjing tidak lain adalah Hun Woo, yang menganggapnya sebagai pengalaman yang berarti. Sementara orang normal seperti anak laki-laki itu tidak tahan sedikit pun. Pendekar pedang itu tampaknya sudah terbiasa dengan sesi omelan panjang karena omelan guru lamanya. Bagaimanapun, upacara tersebut mencapai tahap kedua saat para siswa diingatkan tentang daftar terbaru barang terlarang untuk tahun tersebut. Jika mereka kedapatan memiliki barang-barang tersebut, mereka akan menghadapi konsekuensi yang sesuai. Selain itu, para siswa baru akan diuji di lantai dasar penjara bawah tanah untuk mencegah segala risiko di masa mendatang. Instruktur untuk mata menekankan pentingnya menjaga lingkungan yang aman bagi semua orang dan mengingatkan mereka untuk mematuhi aturan. Dengan demikian, upacara berakhir. Para siswa tidak percaya. Pengumuman kematian yang abadi akhirnya berakhir. Saat itu juga, Bung Cho menemukan trio mereka dan menawarkan untuk makan bersama mereka. Selain itu, tampaknya pria itu telah menemukan tato baru karena ia mungkin membuat marah binatang lucu di latar belakang. Bagaimanapun, Bung Cho memberitahu mereka untuk makan dengan baik karena mulai besok, hidup mereka akan berubah dengan kelas pertama. Malam itu juga, Hyun Woo dan Kim Ho dengan gembira mengetahui bahwa mereka akan menjadi tetangga asrama mulai sekarang. Anak laki-laki itu segera masuk ke dalam untuk merasa nyaman, tetapi ia belum bisa menikmati tidur nyenyaknya. Sebaliknya, ia duduk di tempat tidurnya dalam posisi meditasi, memfokuskan semua upayanya untuk mengumpulkan mana dan membangun inti. Sudah saatnya kita berbicara tentang konsep mesin tenaga. Untuk menggunakan keterampilan apapun yang memerlukan mana, seseorang perlu menggunakan inti. Kenyataannya, anak laki-laki itu belum pernah membuat yang seperti itu sebelumnya, tetapi karena dia telah memainkan permainan ini lebih dari yang dapat ia hitung, ia mengetahui aspek teoritisnya. Ditambah lagi, dia sudah memiliki kristal es gelap dengan mananya, jadi itu juga cukup bagus untuknya. Sudut pandang beralih ke Hun Woo, yang juga tampak berada dalam posisi meditasi, menganalisis pertarungannya melawan SMAN yang luar biasa. Dia telah menjadi lawan sebenarnya sejak lama. Dan meskipun mereka berdua menahan sebagian besar kekuatan mereka selama duel, hasilnya akan jauh lebih sulit untuk ditentukan dalam pertandingan sesungguhnya. Kenyataannya, saat Kim Ho datang dan menguatkan inti pendekar pedang itu, ia membiarkan orang ini bertahan hidup lebih lama dari yang seharusnya. Dengan kata lain, Hun Woo menganggap anak laki-laki itu sebagai seorang guru. Kesan itulah yang terus-menerus muncul dalam setiap interaksinya dengan Kim Ho. Orang ini tidak hanya menjaga ketenangannya, tetapi dia juga memiliki kepala yang tajam untuk melihat situasi apapun. Itulah sebabnya Hun Woo berada di persimpangan jalan dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar dapat mempercayainya dan meminta bantuannya. Namun, ia segera sampai pada kesimpulan bahwa tidaklah tepat untuk menjadikannya hubungan transaksional dengan teman pertamanya. Sebaliknya,
Ia lebih mengutamakan membantu dirinya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Itu membawa kita ke hari berikutnya di ruang kelas sementara. Semua siswa berkumpul di sini mengobrol, dan Yane yang mengantuk akhirnya tiba juga. Meskipun teman-teman satu grupnya mengira dia akan datang terlambat. Anehnya, kelas itu tidak memiliki guru di sana. Kelas sudah dimulai, tetapi masih belum ada yang mengambil alih, yang menimbulkan kesan bahwa guru mereka bukan orang yang tepat waktu. Akhirnya, seseorang melangkah maju dan memasuki kelas mereka, membuat para murid merasa gembira pada awalnya, tetapi kemudian merasa ngeri. Ya, seseorang akan mengerti, begitu melihat wajah orang ini. Tampil seperti pembunuh berantai yang baru saja melarikan diri dari penjara, guru itu memperkenalkan dirinya sebagai wali kelas mereka, Lee Sudok. Saat itu juga, ia menyapa salah satu muridnya untuk memberitahukan semua orang tentang namanya yang terkenal itu. Gadis yang ketakutan itu dengan cepat mengungkapkan bahwa dia dikenal sebagai pemburu penjahat. Dia salah dan mencoba lagi dengan memanggilnya si tukang jagal manusia, yang merupakan salah satu julukannya. Sementara itu, anak laki-laki itu sedang merenungkan pemahamannya terhadap situasi tersebut. Mari kita perbesar dan fokus pada dunia akademis itu sendiri. Tempat ini adalah satu-satunya benteng di mana pahlawan peringkat S yang tak terhitung jumlahnya ditempa dengan kemampuan menembus batas. Tentu saja, beberapa di antara mereka ternyata menjadi orang jahat dan menjadi penjahat untuk memenuhi tujuan mereka sendiri. Sudok, guru mereka, sebenarnya adalah seorang pemburu yang memburu orang-orang seperti itu dan menghajar mereka habis-habisan. Dengan kata lain, pria ini adalah definisi aura karena dia mengalahkan para S-ranker berbahaya di sini demi olahraga. Faktanya, ia mendapatkan namanya karena ia terkenal karena membunuh lebih banyak penjahat daripada menangkapnya. Sudok menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi guru dan hanya mendaftar atas desakan kepala sekolah. Dia adalah seseorang yang tidak ingin diganggu oleh siapapun dan dia dikenal karena eksekusinya yang sempurna. Dengan tugas mengajar ini, ia bermaksud melakukan hal yang sama kepada murid-muridnya. Dia sangat menginginkan kesempurnaan sehingga dia mengancam akan membunuh para siswa jika mereka gagal dalam ujiannya. Ah ya, apa motivasi yang lebih baik daripada mempertaruhkan nyawa Anda? Memulai kelas pertamanya, Sudok membahas sistem penilaian di sekolah mereka. Pertama-tama, kriteria ujian tertulis memenuhi syarat untuk 30% dari total skor. Lalu ada skor perilaku sebesar 10% untuk menjaga catatan bersih, bonus untuk berperilaku baik. Tentu saja, skor yang sama dapat dengan mudah turun hingga 0% jika siswa tidak berhati-hati dan memengaruhi nilai keseluruhan mereka. Sudok dengan sinis menyatakan bahwa dia akan memastikan untuk mengawasi masing-masing dari mereka sehingga dia bisa melihat setidaknya sekelompok muridnya selamat lulus. Berikutnya, ia berbicara tentang ujian praktik yang mencakup dua bagian, pencarian bawah tanah dan pertandingan pemain versus pemain. Sesuai namanya, para siswa akan ditugaskan untuk menaklukkan ruang bawah tanah dan kemudian saling berhadapan untuk mendapatkan skor. Kriteria pemeringkatan untuk ini akan dinilai relatif terhadap siswa lainnya. Singkat cerita, dengan 3 bagian yang mencakup 90% skor dan bagian sikap yang berisi 10% terakhir, evaluasi keseluruhan mencapai skor total 100. Setelah kriteria penilaian terselesaikan, guru tersebut tidak membuang waktu untuk membawa siswa barunya ke arena. Di sini, sudah ada beberapa pertandingan yang berlangsung. Ingatkah Anda apa yang membuat Bung begitu gembira kemarin? Pemain yang cocok itulah yang dimaksudnya. Aturan pertandingan diketahui berubah sewaktu-waktu tergantung pada situasinya. Untuk acara khusus ini, aturannya digolongkan sebagai pertarungan maut dan bukan pertarungan sesungguhnya. Itu artinya pertarungan akan terus berlangsung hingga bar kesehatan salah satu pihak mencapai 0, atau jika mereka tidak mampu melanjutkan pertarungan. Mereka juga bisa menyerah dan ada batas waktu total 5 menit untuk setiap pertempuran. Jika tidak ada petarung yang dapat menyelesaikan duel dalam durasi yang ditentukan, pertandingan berakhir seri atau mencapai kesimpulan melalui juri. Bung Chiel juga menyatakan bahwa para peserta akan berhadapan dengan 3 lawan acak dari tahun yang sama, memberi mereka total 300 poin untuk setiap kemenangan yang dicetak. Namun bagaimana dengan biaya kekalahan atau seri? Kim Ho dengan cepat menyatakan bahwa tidak ada penilaian negatif, tetapi tidak seorang pun akan mendapat hadiah partisipasi atas hal itu. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem muncul, memberitahunya tentang misi subquest melalui ujian penempatan. Anak laki-laki itu diharuskan untuk berpartisipasi dan memperoleh hasil minimal rata-rata dalam ujian, yang berarti mengalahkan salah satu lawannya. Jika dia berhasil menyelesaikan misinya, hadiahnya adalah slot salinan tambahan. Sejujurnya, ini adalah misi yang cukup mudah menurut standar Kim Ho karena satu kemenangan dan skor rata-rata dalam Dungeon Conquest tidaklah sulit diperoleh. Namun, sesuatu yang lebih penting untuk diperhatikannya adalah kesempatan untuk mempelajari keterampilan siswa lainnya. Karena di sini, ia akan dapat menemukan bakat luar biasa, yang nantinya dapat ia gunakan dalam upayanya menciptakan pahlawan tingkat X. Kalau tidak, dia selalu dapat meniru sifat atau keterampilan mereka demi keuntungannya sendiri. Hanya beberapa saat setelah pikirannya melayang, penyiar memanggil nama anak laki-laki itu di samping lawannya untuk melangkah ke medan perang. Saat itu juga, Kim Ho melihat wanita cantik berambut merah yang merupakan representasi dari Ruby Tower, yang ahli dalam sihir api.
Mereka dikenal karena daya tembaknya yang memberikan kerusakan besar, yang juga menjadi alasan Kim Ho gemar mengendalikan mereka saat ia masih bermain game. Namun, saat ini, gadis ini akan menjadi subjek uji cobanya selama 5 menit ke depan. Ngomong-ngomong, dia agak kecewa melawan seorang pria yang tidak punya reputasi apapun di sekitarnya. Baginya, dia hanyalah orang yang tak berarti apa-apa. Bukan cuma itu, dia juga membawa tongkat yang sangat jelek, yang sejujurnya terlihat seperti kaleng ajaib untuk seorang lelaki tua. Sungguh menghina baginya bahwa dia membawa tongkat erang yang menyedihkan. Dari pengamatan ini, dia menyimpulkan bahwa lawannya pasti bukan dari Menara Zamrud, yang juga menyeratkan bahwa dia bukan penyihir spesialis bumi. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah tujuannya adalah menggunakan sihir pendukung dengan tongkat itu. Dia berteori tentang penggunaan tongkatnya. Saat pertarungan mereka segera dimulai, Yana memperlakukannya sebagai petarung pendukung dan menyiapkan keterampilan pembakaran yang kuat, memutuskan untuk mengakhiri pertempuran dalam satu gerakan. Tepat setelah dia menunjukkan kemampuannya, para penonton terpesona dengan penggambarannya tentang Ruby Tower. Namun, yang membuat Yanhua sangat terkejut, kesehatan lawannya masih utuh sepenuhnya. Memang benar dia tidak menyangka bisa membunuh dalam satu serangan, tapi fakta bahwa dia bahkan tidak bisa melukai orang ini sungguh gila. Ketika asapnya hilang, anak laki-laki itu tersenyum percaya diri melihat kebingungannya. Pertarungan telah dimulai, dan Yanhua sudah gelisah. Mempertanyakan mengapa serangannya tidak berhasil. Mengira lawannya pasti telah menggunakan kemampuan menghilangkan, dia mengubah taktik dan memutuskan untuk menggunakan mantra yang bahkan tidak dapat diblokir oleh teknik menghilangkan. Yang dilakukannya adalah melemparkan kolom api yang meledak-ledak ke sekelilingnya, memaksa lawannya untuk memilih pilihannya dengan hati-hati, karena kesalahan langkah apapun bisa merugikan. Namun dia terkejut karena anak laki-laki itu tetap tidak terpengaruh. Itu benar. Dia berdiri megah tanpa perlu berusaha. Hal itu membuat Yana kesal sampai-sampai dia mengeluarkan kemampuan ketiga, mengeluarkan mantra kuat yang disebut pilar api. Serangan itu ditujukan langsung ke kepala Kim Ho dan meledak dalam badai api saat terjadi benturan. Kolom api yang besar menggemparkan kerumunan, sekali lagi membuat mereka terkesan dengan kekuatan seorang wakil kuat dari Menara Ruby. Akan tetapi, hasilnya tidak sepenuhnya meyakinkan karena sekali lagi, Kim Ho tampak tidak terluka sama sekali. Selama ini, dia mengandalkan kepercayaan dirinya pada mantra Menara Ruby, namun tidak ada yang mengganggu kesehatannya. Sebagai tanggapan, anak laki-laki itu akhirnya bergerak, menggunakan teknik burung kolibri yang sama yang dipelajarinya dari Chunhee. Jelas, Yana tidak menduga datangnya mantra petir yang digunakan oleh tipe pendukung. Awalnya dia berhasil menghindari burung itu, tetapi Kim Ho dengan cekatan mengubah lintasan burung itu untuk menyerangnya dari belakang. Ya, dia baru saja memberinya suntikan balik yang dialiri petir. Yanhua berlutut takluk pada efek kelumpuhan mantra burung kolibri. Saat pertarungan mencapai kesimpulan akhir, anak laki-laki itu menyarankan agar mereka mengakhiri pertarungan. Dia pikir akan sangat buruk bagi lawannya jika dia akhirnya memperlihatkan seluruh persenjataannya kepada penonton lainnya. Ini akan menjadi masalah untuk pertandingan-pertandingan mendatang. Meskipun kata-katanya merendahkan, Yanhua akhirnya memutuskan untuk menerima kekalahan, yang benar-benar mengejutkan penonton. Harapan mereka benar-benar hancur, persis seperti akhir Game of Thrones yang mengerikan. Bagaimanapun, Kim Ho tidak menyukai kenyataan bahwa dia menarik begitu banyak perhatian tepat di pertarungan pertamanya. Jadi dia bermaksud untuk berhati-hati mulai sekarang. Lucunya, dia dipanggil lagi untuk pertarungan berikutnya, tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Kali ini, Chunhee akan menjadi lawan anak laki-laki itu. Ya, orang jahat yang sama bergaya dan ketua komite disiplin kelas 1. Dia memamerkan auranya, tetapi yang lebih penting, dia punya masalah yang harus diselesaikan dengan Kim Ho. Anak laki-laki itu menatapnya sejenak, dan hanya untuk mengacaukan rencananya, dia menyerah dari pertarungan bahkan sebelum dimulai. Sudok bingung dengan penarikan dirinya yang tiba-tiba. Sementara Kim Ho hanya beralasan bahwa dia tidak lagi dalam kondisi untuk bertarung, meskipun guru menyarankan agar dia menaikkan nilainya untuk ujian, anak laki-laki itu tidak peduli karena dia sudah meraih satu kemenangan yang diinginkannya. Dia juga mengajukan gugatan hukum penuh pada pertarungan ketiganya, yang dihitung sebagai kekalahan kedua dan ketiganya dan semakin membuat cucu perempuan Thunderlord marah. Dia memaki-maki dia karena dia menyedihkan dan lemah hati, tidak seperti kakeknya yang selalu menasihati untuk berjuang dengan tekad yang kuat. Berbicara tentang kakeknya, Kim Ho ingat bahwa ia pernah menjadi raja petir pada suatu masa. Dia dapat merasakan bayangannya dalam sikap Chunhee. Dalam konteks lain, nasihat yang diberikannya di sini sebenarnya berguna, tetapi dalam kasus spesifiknya, nasihat itu tidak benar-benar berarti apa-apa, dan dia juga tidak peduli. Dia langsung berjalan pergi dengan mempertahankan pendirian yang sama, dan menyerahkan kemenangan padanya. Chunhee menerima hasil itu dengan berat hati meski ia pikir itu sangat mengecewakan dari pihaknya. Sebelum pergi, pria itu memberitahu Chunhee untuk juga mengiriminya kupon makanan penutup kesayangannya yang telah dijanjikan. Komentar sinis kecil itu begitu menusuk hatinya dan merupakan keajaiban dia tidak meledak. Meski begitu, dia tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk lawan berikutnya. Yang Ji Hong muncul di arena dan mengharapkan pertarungan seru melawan seseorang dari Menara Topaz.
tetapi dia tidak tahu bahwa dia bertemu Lady Lightning di sini pada saat yang tidak tepat. Hasilnya, dia benar-benar menghancurkan tubuhnya dengan sambaran petir. Dan dalam detik pertama pertempuran, pertarungan sudah berakhir. Luka bakar di tubuh lawannya cukup parah, menambah aura mengerikannya di mata Bung Chul, yang berpikir bahwa Kim Ho membuat keputusan tepat dengan tidak mendekatinya dan mengundurkan diri dari pertarungan. Ironisnya, dia melotot ke arahnya dengan mata bombastis dengan intensitas yang begitu tinggi sehingga bahkan Bung Chul pun tidak dapat mengabaikannya. Tapi anak laki-laki itu tidak peduli. Atau mungkin dia terlalu bodoh untuk kebaikannya sendiri. Dia terkesan dengan debutnya yang mencolok sebagai cucu perempuan Thunderlord. Sementara itu, penonton lainnya sebenarnya muak dengan cara Kim Ho kalah dalam pertarungan kedua dan ketiganya. Mereka mulai berpikir bahwa keberuntungan adalah satu-satunya alasan dia selamat melawan Yanhua. Dan persepsi seperti itulah yang diinginkan anak laki-laki itu dari citranya. Jadi, meski bicara buruk biasanya merupakan hal yang buruk, dalam kasusnya, itu adalah hal yang positif. Bagaimanapun, Chunhee siap untuk pertarungan ketiga dan terakhirnya, tetapi kali ini dia melawan Seo Yain yang cantik, yang juga dikenal sebagai Putri John Wick dari Korea. Yang mengejutkan semua orang, Yain berakhir sebagai seorang duelis senjata. Pertarungan ini tampaknya akan menjadi sesuatu yang layak ditonton karena penembak biasanya memiliki keuntungan unik saat menghadapi penyihir. Orang-orang mulai berpikir bahwa mungkin Chunhee akan kalah dalam duel ini, tetapi anak laki-laki itu berpikir bahwa itu masih terlalu tidak pasti untuk saat ini. Jadi mereka harus membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Untuk membuatnya lebih seru, Kim Ho dengan senang hati memasang taruhan untuk menentukan pemenang dengan 5 koin perak. Karena Bjong Chol adalah tikus kecil yang rakus, ia langsung menerima taruhan tersebut. Pertarungan antara cucu perempuan Thunderlord yang teguh pendirian dan sang duelist yang misterius dan tanpa emosi secara resmi dimulai. Yane memanfaatkan keuntungan itu dengan melepaskan sejumlah tembakan melalui pelurunya yang diperkuat. Seperti yang diharapkan dari Chunhee, gadis itu dengan cepat menangkis peluru tanpa kesulitan sedikit pun. Segala sesuatunya berjalan sesuai harapan di mata Kim Ho. Karena dia sepenuhnya paham bahwa kemampuan mana Chunhee sangat luar biasa. Yang dilakukannya selanjutnya adalah menyulap sejumlah mantra burung kolibri. Burung-burung itu bergerak maju ke arah Yain, yang masih fokus menembakkan pelurunya. Sang penembak berhasil menghindari kedua burung tersebut, tetapi seperti halnya anak laki-laki itu, Chunhee memerintahkan dan mengendalikan burung-burung tersebut untuk mengubah lintasan mereka dan menyerang Yane dari belakang. Sialnya, wajahnya terkena hantaman, yang langsung membuatnya tertegun dan menjatuhkan Yane ke tanah. Tentu saja itu bukan serangan langsung, karena jika langsung, efek stunnya akan mengakhiri pertarungan. Meski begitu, Kim Ho mengatakan hal itu tetap memperlambat pergerakan Yang. Dan dengan burung pertama yang menyetrum Yane, jelas bahwa dia tidak akan dapat menghindari serangan berikutnya. Jadi segala sesuatunya terjadi persis seperti prediksi anak laki-laki itu, dan akan menghasilkan kemenangan Chunhee. Namun kemudian muncul unsur kejutan. Yain yang hebat melemparkan granat asap untuk membingungkan lawannya, menyebabkan asap membutakan penglihatannya. Ini adalah taktik menarik yang mengejutkan Kim Ho karena granat lainnya tidak akan bisa mendarat pada Chunhee. Dengan asap yang menutupi penglihatannya, pertempuran menjadi rumit bagi penyihir petir. Dan disinilah Yane akhirnya dapat mengasah keunggulannya. Penembak membidik dan melepaskan tembakan tepat ke punggung Chunhee, tepat mengenai sasaran. Sekilas, serangan itu tampak seperti benar-benar menimpanya. Namun untungnya, Chunhee memasang penghalang pertahanan di saat-saat terakhir dan tetap saja mendapati dirinya lengah. Dia menyadari bahwa dirinya dalam bahaya besar dalam situasi ini sementara penembak dengan cepat memposisikan dirinya untuk menembak lagi. Menariknya, Bung Cho menunjukkan bahwa Yane pastilah semacam putri jutawan kaya karena dia benar-benar menggunakan jubah tembus pandang sebagai bagian dari perlengkapannya. Bukan hanya itu saja, dia juga mengeluarkan senapan epik untuk menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Satu tembakan dari senapan itu begitu mengancam sehingga Chunhee tidak mengambil risiko untuk menangkisnya. Dia hanya menghindar beberapa inci. Saat itu, bar kesehatan mereka kira-kira sama, dan setengah durasi pertarungan telah berakhir. Masalah dengan jubah tembus pandang adalah Chunhee tidak dapat menemukan lawannya sama sekali. Dia lengah setiap kali Yain melepaskan tembakan lagi, yang persis seperti yang dilakukan penembak ketika dia menyerang dari belakang lagi. Namun kali ini, Chunhee menyiapkan taktiknya sendiri. Berkat penghalangnya, dia mampu melacak lintasan peluru mana yang tepat, membantunya mempersempit posisi pasti lawannya. Dalam waktu singkat yang dimilikinya, penyihir petir yang gigih melepaskan gelombang listrik ke tanah, menyebabkannya menuju ke Yane dan memaksanya melompat menjauh. Meskipun berhasil lolos dari serangan awal, dia dalam masalah karena Chunhee telah mengunci pandangannya. Lalu ada fakta bahwa penembak tidak akan mampu menghindari serangan berikutnya saat berada di udara. Burung kolibri itu segera menuju ke arah Yain, dan mengejutkannya dengan hantaman langsung yang kuat. Sayangnya bagi Chunhee, momen serangan itu berhasil dilakukan adalah saat durasi waktu habis. Meskipun yang terjatuh ke tanah dengan bar kesehatan lebih rendah dari Chunhee, pertarungan telah berakhir. BCH terkejut sementara Kim Ho tampak tidak terkejut karena setelah melihat keterampilan ketua komite,
dia dapat dengan yakin mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya dalam penerbangan langsung. Secara default, karena Chun memiliki lebih banyak kesehatan, dia ditetapkan sebagai pemenang. Pada saat yang sama, ia mendapati kemampuan Yane cukup mengesankan karena mampu bertahan selama ini. Mengenai taruhannya, Bong Chul yang malang akhirnya kalah dan menyerahkan koin-koinnya. Tetapi ia ingin segera memasang taruhan baru untuk mendapatkan kembali uangnya. Anak laki-laki itu menyadari bahwa orang ini kecanduan berjudi, jadi dia menolak tawaran tersebut. Kembali ke arena, pendekar pedang agung Hyun Woo telah tiba untuk menghadapi lawannya, murid Raja Tinju, Zhou Bei. Karena pertarungan ini tampak menarik, Kim Ho menyetujui taruhan tersebut dan menyimpulkan bahwa Raja Tinju kemungkinan besar akan menang. Menurut Cho, anak laki-laki itu terlalu kejam kepada teman-temannya sendiri hingga mengatakan sesuatu seperti itu. Tetapi Kim Ho hanya menyatakan fakta sebenarnya. Tentu saja, si pecandu judi tidak mengerti maksudnya. Tetapi Kim Ho menyatakan bahwa dia akan segera mengetahuinya. Mari kita lihat sudut pandang Hun Woo, yang memahami bahwa temannya sedang memperhatikan. Kali ini, ia bermaksud menunjukkan kemampuan terbaiknya, meskipun itu akan sulit baginya. Dia menghunus pedang besinya, sementara lawannya, Bayak, bertanya-tanya mengapa dia menolak menggunakan pedang itu di punggungnya. Sayangnya, Hyun Woo menyatakan bahwa dia tidak cocok untuk itu saat ini. Namun murid Raja Tinju tidak terlalu peduli. Lagi pula, dia berencana untuk memberikan 100% kemampuannya dalam pertarungan ini. Dengan kedua petarung mempersiapkan posisi bertarungnya, pertarungan dimulai. Penyerangnya adalah Bio, yang berhasil mengatasi tebasan pertama pendekar pedang itu dan segera mengambil posisi untuk melancarkan pukulan berapi-api. Bahkan Hyun Woo dapat memberi kesaksian bahwa gerakan orang ini adalah yang terbaik. Ngomong-ngomong, pukulan tadi begitu kuat sehingga Hyun Woo bisa merasakan beratnya bahkan setelah menangkisnya. Faktanya, seluruh tubuhnya terpental hanya karena benturan itu saja. Hyun Woo sepenuhnya memahami situasi kritis yang dihadapinya. Serangan biasa tidak akan membantunya bertahan dalam pertarungan ini. Sedangkan lawannya, Biak melontarkan dirinya bagaikan torpedo terkutuk untuk melancarkan serangan berikutnya. Sedangkan pendekar pedang bersiap mengakhiri pertarungan ini dengan satu gerakan, melepaskan teknik pedang jernihnya. Dia berhadapan dengan pukulan bok yang ditingkatkan. Sayangnya, kenyataan mengecewakan bagi Hyun Woo karena pedangnya hancur saat mereka bertarung. Karena senjatanya tidak dapat digunakan, pendekar pedang itu, maksudku pria tanpa pedang, segera menerima kekalahan. Ngomong-ngomong, dia berhasil meninggalkan luka kecil di bahu Bak, yang menantikan pertemuan mereka berikutnya. Pertarungan berakhir sesuai prediksi Kim Ho karena pedang besi merupakan senjata yang sangat lemah untuk seseorang dengan kemampuan seperti Hyun Woo. Itulah hal pertama yang terlintas di pikiran anak laki-laki itu ketika ia melihat lelaki berkelahi di kereta. Sepertinya Hyun Woo memiliki semacam obsesi untuk mematahkan pedang besinya di setiap pertarungan yang diikutinya. Di sisi lain, Bai Cho tengah menderita kekalahan lainnya. Kasihan dia dikalahkan oleh anak laki-laki itu, yang mengharapkan pembayaran tepat waktu. Karena Bung Chul kehabisan koin perak, Kim Ho menawarkannya kesempatan untuk membayar dengan cara lain. Anak laki-laki itu bersikeras agar dia membayar dengan memberinya sejumlah besar informasi. Pada hari itu, mereka makan siang bersama setelah penyiar mengumumkan akan ada ujian penempatan raid setelah istirahat. Ketiganya duduk bersama, sementara bocah lelaki itu mulai tidak sabar dengan rekan mereka yang makan dengan sangat lambat. Kemudian, Bungul membungkus sandwichnya dan bertanya apa yang diinginkannya. Hal ini mendorong anak lelaki itu untuk bertanya tentang orang-orang berprestasi dari 4 faksi. Bai enggan berbagi banyak, percaya bahwa informasi semacam itu tidaklah istimewa. Ada 4 faksi utama di akademi, selain Dewan Siswa yang merupakan kelompok resmi. Faksi-faksi tersebut adalah Aliansi Murm, Federasi Persekutuan, Perkumpulan Menara Sihir, dan Ordo Ksatria. Jujur saja, faksi-faksi ini seperti 4 dunia manoa yang berbeda yang dijejalkan ke dalam satu sekolah. Adapun para pemimpin masing-masing faksi, Mo Yong Jun, cucu agung dari Sword Saint, memimpin Aliansi Murm. Selanjutnya adalah perwakilan Ruby Towers yang memimpin Magic Tower Society, Hong Yanhua, gadis yang tidak berdaya dalam pertarungannya melawan anak lelaki itu, namun ternyata adalah anggota terkemuka dalam masyarakatnya. Ketiga, Federasi Persekutuan diperintah oleh Druid Park Nari, yang terkenal dengan kucing belang harimaunya. Menariknya, ada anggota lain di guildnya yang tampaknya menyembunyikan kekuatan mereka. Terakhir, putra ahli pedang, Lee Seong Hyun, mewakili Ordo Ksatria sebagai faksi keempat dan terakhir. Daftar itu cukup mengesankan menurut apa yang telah BCH bagikan. Tiba-tiba, mereka menyadari Hun Woo tidak ditemukan. Bjung Cho teringat presiden klub dan segera berlari pergi karena khawatir, meninggalkan Kim Ho bertanya-tanya apa yang terjadi dengan orang itu. Setelah kepergian Bjung Cho, Kim Ho tinggal sendirian dengan Yane yang pendiam. Kim Ho merasa gadis itu sangat terisolasi dan kasihan padanya. Maka, ia mencoba memulai percakapan tentang kue yang dibagikan kepadanya beberapa hari lalu. Kim Ho bercerita bahwa ia menerima kupon dari Chunhee, sehingga ia senang mentraktirnya kembali kue. Kupon itu menampilkan kue blueberry yang lezat dan Yane dengan senang hati menerimanya. Sambil memakan kue itu,
Kim Ho menanyakan pendapat Yane tentang duelnya melawan Chun Hee dan mengapa ia berpikir ia kalah. Kim Ho dengan cepat menjawab bahwa peluru mana biasa tidak dapat menembus penghalang mana, yang berarti sangat sulit bagi Yane untuk menang melawan penyihir dengan jumlah mana yang tinggi. Pada saat yang sama, Kim Ho yakin bahwa jika Yane mengasah bakatnya untuk memperkuat pelurunya, ia dapat membalikkan keadaan. Tentu saja, penembak itu tidak mengerti daya tarik pelatihan mana. Betapa terkejutnya Kim Ho, ia mengetahui bahwa Yane belum pernah melakukan pelatihan mana sepanjang hidupnya. Penasaran, ia bertanya tentang proses Yane dalam menciptakan peluru mana, yang mengundang ekspresi bingung di wajah gadis itu. Kim Ho semakin penasaran setelah mendengar jawabannya, lalu bertanya apakah Yane benar-benar belum pernah berlatih menggunakan jurus peluru ajaib itu. Tetapi gadis itu dengan tegas menyangkalnya dan mengatakan bahwa ia belum pernah mempelajarinya sama sekali. Jawaban itu benar-benar membuatnya bingung karena bagi seorang penembak, peluru ajaib seharusnya menjadi hal pertama yang ada di buku. Kim Ho tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah Yane selama ini hanya mengandalkan insting semata. Pemikiran bahwa Yane berhasil melawan Chun Hee tanpa mengetahui dasar-dasar pelatihan mana membuat kepalanya pusing. Menyadari betapa tersesatnya Yane, Kim Ho memutuskan untuk menawarkan sedikit bantuan, menjelaskan bahwa begitu ia memahami pengendalian mana dan mempelajari keterampilan peluru ajaib, segalanya mungkin akan terasa jauh lebih mudah baginya. Kemudian, sudah waktunya untuk ujian penempatan. Saat para siswa berkumpul di aula, guru kelas mereka mulai menjelaskan peraturan untuk ujian penaklukan. Berdiri di depan portal, ia memberitahu mereka bahwa ujian akan berlangsung di dalam ruang bawah tanah yang dikenal sebagai hutan kabut. Guru yang gugup itu kemudian mulai menjabarkan ketentuan khusus ruang bawah tanah. Dimulai dengan aturan pertama yang disebut skor tertinggi. Ini pada dasarnya berarti jumlah monster yang dikalahkan setiap siswa dalam 10 menit akan dihitung sebagai skor mereka. Jadi, tujuannya adalah mengalahkan monster sebanyak mungkin sebelum waktu habis. Aturan kedua adalah sesuatu yang mereka sebut zona tetap. Dengan kata lain, ini kurang lebih merupakan area yang terkunci pada peringkat di mana setiap perlengkapan, setiap sifat, dan pada dasarnya semuanya diturunkan ke peringkat F. Guru kelas memberitahu semua orang bahwa bahkan inti mereka akan terpengaruh oleh kunci peringkat ini dan memperingatkan mereka untuk tidak berpikiran aneh-aneh, terutama dalam hal mengelola mana mereka. Setelah menyampaikan hal itu, ia mulai memanggil nama satu persatu agar para murid dapat masuk ke ruang bawah tanah. Ruangan itu dengan cepat dipenuhi erangan dan keluhan karena sebagian besar dari mereka mulai merengek tentang betapa tidak adilnya peraturan tersebut, yang membuat guru tersebut menyadari betapa tidak bergunanya sebagian besar dari mereka, selain dari beberapa orang yang layak seperti Han Somi dan Cho Jong-pei yang mungkin benar-benar memiliki kesempatan. Berikutnya, ia memanggil kelompok selanjutnya, termasuk Kim dan Yane. Saat mereka bersiap, Kim dengan santai menyuruhnya mencoba menggunakan senapan dan menyarankan untuk menembak kepala siapapun yang berani mendekat. Sementara itu, Chun Hee tidak dapat menahan rasa heran ketika ada orang yang bahkan bukan penembak sibuk memberikan nasihat taktis seolah-olah ia semacam ahli. Setelah itu, mereka berpisah dan Kim melangkah ke ruang bawah tanah sendirian. Sudah lama sejak terakhir kali ia mengunjungi tempat ini, jadi ia memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menguji seberapa kuat dirinya. Saat penghitung waktu dimulai, ia tidak membuang waktu dan mengalahkan goblin yang jelas-jelas mengira penyergapan kecilnya cukup cerdik untuk berhasil. Di hutan kabut, monster muncul dimanapun mereka mau, membuat keadaan menjadi sulit bagi siswa yang tidak terbiasa dengan kekacauan. Namun, seperti halnya setiap sistem, ruang bawah tanah ini bukannya tanpa kekurangan. Dan Kim tahu bahwa yang terbesar terletak pada pola-pola tetap yang cenderung berulang. Berpikir kembali pada posisi goblin, ia menduga itu mungkin bagian dari apa yang disebut pola C. Dengan mengingat hal itu, ia menyiapkan pedang pendeknya dan melemparkannya tepat ke Ki, menghujamkan raksasa itu tepat melalui bola mata dan ke tengkorak. Untuk sesaat, ia bertanya-tanya apakah ia masih membutuhkan tongkat dan menyeringai saat ia dengan santai mengambil senjata monster yang jatuh seolah-olah mereka hanya membagikan jarahan. Dari sana, ia mulai mengumpulkan poin seperti orang gila dan terjun ke pertarungan tanpa menahan diri. Saat ia mengamuk, dua troll mengira mereka telah menemukan target yang sempurna dan menyerangnya. Tetapi segalanya tidak berjalan sesuai keinginan mereka karena Kim tidak bergeming sedikit pun. Tepat sebelum berangkat, Kim ingat bahwa ada fitur tayangan ulang dan segera menghapus rekamannya. Karena ia tahu jika sistem ternyata menyinkronkan perilaku monster dengan gerakan persisnya, maka ia bisa mendapat masalah serius di kemudian hari. Hanya dalam waktu 3 menit, ia telah memiliki poin yang lebih dari cukup untuk menyelesaikan persyaratan dan angka subquest. Yang terbaik adalah tidak menarik perhatian ekstra atau yang tidak perlu. Saat ia melangkah keluar, ia melihat Yane keluar dengan wajah yang sangat lelah dan bergumam tentang betapa sulitnya berada di sana. Melihat Kim keluar begitu awal membuat guru kelas mengenalinya sebagai orang yang sama yang pernah memilih untuk kalah dalam pertandingan PvP. Dan sekarang ia muncul lagi, bahkan tak bertahan selama 10 menit penuh. Dalam benaknya, ia mencemooh apa yang ia lihat sebagai mentalitas yang lemah dan diam-diam mengejek gagasan seseorang seperti Kim bisa menjadi pembunuh naga. Namun, penilaian itu berubah dengan cepat saat ia memeriksa peringkat dan menyadari Kim telah berhasil masuk ke dalam kelompok tingkat menengah tinggi.
Fakta bahwa seseorang mencapai level itu dalam rentang waktu yang singkat sungguh mengacaukan ekspektasinya karena ini adalah pertama kalinya ia melihat sesuatu yang seperti ini. Karena merasa perlu mengawasi anak ini lebih ketat untuk saat ini, ia memanggil kelompok siswa berikutnya, termasuk Hyunwoo dan yang lainnya. Kim kemudian memeriksa papan peringkat dan menyadari bahwa bahkan talenta papan atas seperti Lee dan Moyongjun tampaknya berada di sekitar level Hansomi, yang membuatnya bertanya-tanya apakah mungkin Hyunwoo benar-benar dapat unggul. Dan saat itulah hal itu terjadi. Hyunwoo menempati posisi pertama dengan skor tertinggi, membuktikan bahwa ia tidak hanya mengandalkan keberuntungan. Terkesan dengan hasilnya, Kim memuji temannya saat ia melangkah keluar, tetapi Hyunwoo dengan cepat mengalihkan pujian itu, dan mengatakan bahwa itu semua berkat Kim karena membiarkannya mengatur ulang selama pertandingan PVP. Tentu saja, tidak semua orang gembira melihat mereka berhasil, dan beberapa orang di dekatnya melontarkan beberapa komentar pasif-agresif tentang Kim. Namun, Hyunwoo mulai gusar, sementara Kim mengedipkan mata padanya, memberi isyarat agar ia mengabaikan kebisingan dan menghemat energi. Saat Kim bertanya apakah tesnya sudah selesai, Hyunwoo mengatakan bahwa skor Chunhee belum muncul. Sementara itu, di dalam penjara, Chunhee tampak kesulitan saat para goblin mengepungnya, dan ia nyaris tak mampu memperlambat mereka. Tepat pada saat itu, ia ingat apa yang dikatakan Kim kepada Yane tentang mengincar kepala dan memutuskan untuk mencobanya sendiri, menyalurkan mana ke satu titik padat sambil menarik busurnya untuk tembakan berat. Pada akhirnya, nilainya ternyata sangat rendah. Dan saat nilainya terpampang di depan semua orang, ia menjadi bingung dan bergumam pelan tentang betapa tidak adilnya menunjukkan nilainya seperti itu. Guru wali kelas kemudian menghentikan ujian dan mengumumkan bahwa hasilnya akan keluar besok, sambil meminta semua orang beristirahat sampai saat itu. Tepat setelah membubarkan kelas, ia langsung menuju ke teknisi komputer tanpa membuang waktu sedetik pun dan menuntut untuk melihat tayangan ulang ujian Kim S Conquest. Orang itu langsung mencoba menariknya, tetapi keadaan berubah ketika ia menyadari tayangan ulangnya tidak tersimpan sama sekali. Itu jelas tidak beres bagi guru tersebut. Jadi, setelah sedikit menyelidiki, mereka akhirnya menemukan kebenaran yang jelas bahwa Kim telah menghapus rekaman itu sendiri, yang pastinya menimbulkan kecurigaan. Ia tahu jika anak lelaki itu terus melaju dengan kecepatan seperti itu, ia akan segera memperoleh lebih dari 2000 poin. Mula-mula ia mengira bahwa mungkin saja ia adalah salah satu rasul dari penguasa jahat yang menyusup ke akademi. Jadi, akan bijaksana jika kita diam-diam mempersiapkan tindakan balasan terhadapnya. Empat mata bertanya kepadanya apakah ia harus melaporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. Tetapi guru kelas memutuskan untuk mengamati sedikit lebih lama karena jika mereka tidak segera memberikan bukti yang kuat, ia berpikir Kim akan bersembunyi dan semakin sulit ditangkap. Saat ia berjalan pergi, Lee menyimpulkan jika anak lelaki itu benar-benar seorang penipu, ia akan segera menunjukkan warna aslinya. Sementara itu, di kafetaria, sang pahlawan, bersama Hyunwoo dan Yain, mengambil kopi. Tampaknya mereka berkumpul di kafe untuk memahami buklet yang sangat membingungkan yang mereka dapatkan sambil minum kopi. Kim menyuruh Hyunwoo mengeluarkan kartu identitas pelajarnya dan memeriksa poinnya. Ia menjelaskan bahwa angka yang dilihatnya adalah poin pound yang tersedia yang berfungsi seperti mata uang di akademi. Ia melanjutkan bahwa poin dapat diperoleh dari pencarian bawah tanah, seperti yang dinyatakan dalam buku. Dan meskipun dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa, mereka juga dapat membeli rekaman yang dapat diakses tepat sebelum siswa meninggalkan ruang bawah tanah, termasuk rekaman ulang dari siswa lainnya. Saat ia menunjukkan tayangan ulang SMAN, ia membeli seharga 100 poin. Melihat rekaman gadis berambut biru yang dapat diakses dengan mudah membuat Hyunwoo benar-benar terdiam. Kim mengatakan karena Hyunwoo memiliki skor yang solid, miliknya mungkin akan terjual dengan banyak poin juga. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Saat Hyunwoo menyaksikan dengan terkejut, ia memperoleh 300 poin dari orang-orang yang membeli tayangan ulang ruang bawah tanahnya. Teman Kim segera menyadari bahwa itu sebenarnya sangat buruk karena siswa lain dapat menganalisisnya dan menemukan kelemahannya. Ia memberitahu Hyunwoo bahwa meskipun ia beruntung karena aturan khusus di dalam penjara bawah tanah, semua orang akan segera mengetahui bahwa ia memiliki inti yang sangat lemah. Namun, karena besarnya nilai poin, pertaruhan ini layak dilakukan. Lalu, pahlawan itu mengungkapkan bahwa ada sebuah ruangan latihan khusus di mana-mana padat, sehingga memungkinkan ia untuk mengolah dan tumbuh lebih cepat. Hyunwoo terlonjak dari kursinya karena takjub bahwa tempat seperti itu ada, tetapi Kim mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu bersemangat karena ada persyaratan ketat untuk masuk. Hyunwoo dengan cepat menebak bahwa itu mungkin memerlukan lengan dan ginjal, dan ia mengonfirmasi bahwa itu memerlukan biaya sebanyak 500 poin hanya untuk 6 jam. Tidak butuh waktu lama bagi temannya untuk menyadari bahwa jika ia pergi ke sana setiap hari, ia akan lebih bangkrut daripada para gelandangan di jalanan. Jadi, temannya bertanya apakah ada cara lain, dan Kim dengan gembira memberitahunya bahwa mereka dapat membeli tiket musiman, yang diberikan kepada klub-klub papan atas, yang berarti mereka harus mencuri tempat dari seseorang seperti Moyongjun di klub ilmu pedang, yang tampaknya sangat mustahil. Jadi, Hyunwoo cepat-cepat menyerah. Tetapi Kim memberitahu ia bahwa ia bisa menjebaknya dengan imbalan bantuan. Dengan senyum licik, ia berkata ia ingin Hyunwoo menyelami ruang bawah tanah yang dalam itu begitu ia cukup kuat.
dan menjelaskan bahwa itu adalah tempat yang mematikan dibandingkan dengan hutan kabut yang baru saja mereka kunjungi. Tanpa ragu sedikit pun, Hyun Woo menegaskan bahwa ia memiliki jiwa pejuang, jadi tidak ada keraguan sama sekali ia akan menerima tawaran tersebut. Mendengar hal itu, Kim menyuruhnya berusaha sekuat tenaga, dan berkata bahwa ia akan mendapatkan tiket masuk musim untuknya dalam 2 minggu. Setelah itu, ia menuju bengkel untuk membuat kesepakatan diam-diam lainnya. Di dalam, ia melihat seorang yang sibuk menutup pintu dalam kegelapan, yang memintanya untuk menjelaskan urusannya. Anak lelaki itu dengan sopan menyapa seniornya dan berkata bahwa ia ingin bergabung dengan klub teknik sulap. Jadi orang itu bertanya kepadanya mengapa ia langsung datang ke bengkel 4 dan bukan ke bengkel 1. Anak lelaki itu berkata bahwa orang-orang dari bengkel 1 yang mengirimnya ke sini, yang benar-benar membuat senior itu kesal. Pria itu langsung menyuruhnya mengatakan apa yang diinginkannya dan pergi, alih-alih mengganggunya. Saat ia berbalik, Kim menyadari bahwa seniornya memiliki keterampilan teknik sihir tingkat B dan dengan senang hati menyalinnya tanpa menghormati izin. Setelah itu, ia melihat sekeliling mencari sesuatu dan saat matanya tertuju pada sesuatu, seringai licik tersungging di wajahnya. Ia mengambil kubus biru berkilau dan bertanya kepada seniornya apakah kubus itu berharga. Pria itu berkata bahwa itu adalah sampah yang tidak berguna karena sangat rumit. Tak seorang pun dapat meniru sesuatu seperti itu. Jadi, anak lelaki itu bertanya kepadanya apakah ia boleh memilikinya dan berkata ia merasa tidak enak menerimanya secara gratis. Jadi, ia menawarkan untuk menukarkannya dengan reagen katalis karena meskipun barang itu tidak terlalu penting, itu adalah sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh seorang insinyur. Sesuai rencana, si senior dengan senang hati memperdagangkannya dan menyuruhnya untuk tetap diam tentang kesepakatan kecil mereka. Dan Kim tersenyum saat keluar melihat si bodoh itu merayakan, mengira ia baru saja menukar katalis senilai 1000 poin dengan sesuatu yang pada dasarnya sampah. Tiba-tiba, misi opsional muncul untuk Kim, dan ia dengan cepat menekan terima, meskipun itu sangat merepotkan. Tetapi apa yang kebanyakan orang tidak tahu adalah bahwa hadiah untuk misi sampah itu adalah item peringkat S yang disebut kubus kehidupan. Sebagai seseorang yang pernah membesarkan 1000 karakter S-Rang di masa lalu, ia pergi ke ruang pelatihan mana karena ia tahu cara membuat item tanpa melalui alur pencarian yang sangat menyebalkan. Menggunakan keterampilan amplifikasi untuk meningkatkan teknik sihir salinan peringkat B miliknya ke peringkat S, ia mulai memecahkan kubus Rubik 10x10 dalam batas waktu 60 detik saja. Normalnya, dibutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikannya, tetapi ia berhasil membuat beberapa kemajuan serius hanya dalam 1 menit. Setelah itu, ia benar-benar mengunci dan mengembangkan intinya melalui 1 jam penuh meditasi terfokus dan terus mengikutinya dengan 1 menit latihan kubus berulang-ulang tanpa henti karena ia harus mendapatkan kubus kehidupan sebelum hari Jumat agar tepat waktu untuk acara yang sangat istimewa. Keesokan harinya di kelas, ia terkejut mendapati Yane datang lebih awal, sementara Hyun Woo anehnya terlambat. Namun, perhatiannya segera teralihkan oleh serangan kue dinosaurus mengejutkan milik Yane. Saat Kim benar-benar terpikat dengan kue dinosaurus renyah buatannya, Hyun Woo akhirnya muncul dan bertanya bagaimana pengalamannya di ruang pelatihan khusus. Dengan senyum lebar tersungging di wajahnya, Hyun Woo mengatakan itu menakjubkan dan ia yakin ia akan mendapatkan terobosan dalam waktu singkat. Mendengar hal itu, Kim berjanji untuk segera mendapatkan tiket musiman sesegera mungkin, sementara Yane mengalami depresi berat karena memanggilnya dengan sebutan dinosaurus. Kemudian, wali kelas mereka memasuki kelas dan mengumumkan bahwa pertarungan akan diadakan di arena selanjutnya, dan batas waktu akan ditingkatkan menjadi 10 menit penuh. Jadi sebaiknya mereka memanfaatkan setiap momen dengan cerdas. Ia juga menjelaskan bahwa setiap siswa tahun pertama harus menyelesaikan 3 pertandingan dalam seminggu, dan skor mereka akan berkurang drastis jika mereka menolak untuk ambil bagian. Mendengar itu, Kim diam-diam menyeringai menantikan acara yang sudah lama ditunggunya dan berpikir sudah waktunya untuk menghancurkan pesaingnya. Ia memeriksa panel sistem dan melihat subquest yang meningkatkan hadiah berdasarkan berapa banyak kemenangan yang diperolehnya setelah memainkan 3 pertandingan PvP. Karena itu, kali ini ia tahu ia tidak boleh kalah dan tidak punya pilihan selain menang. Ia menyuruh Hyun Woo untuk ikut ke arena bersamanya. Tetapi sebelum ia bisa pergi, Yane meraih lengannya dan menyebutkan bahwa ia bebas hari ini. Semua orang di sekitar menatap mereka sambil berpikir bahwa lamaran akan segera dilayangkan. Tetapi harapan mereka langsung pupus ketika mereka menyadari bahwa lamaran itu hanya tentang sesi latihan yang telah mereka berdua rencanakan. Sore harinya, saat arena sudah benar-benar kosong, dan Kim sedang asyik bermain-main dengan temannya, seorang pria berambut merah bernama Ji Hong tiba-tiba masuk dan mulai mengejeknya karena kalah dalam pertarungan melawan Nona Song. Ia menyebut Kim pengecut, yang langsung membuat Hyun Woo marah lagi. Namun, Kim dengan tenang menepisnya dan menjaga situasi tetap stabil. Tetap saja, Kim tidak berniat bersikap lunak pada si rambut merah dan mulai memprovokasinya dengan menunjukkan bahwa mereka berdua mendapatkan nilai yang sama dalam ujian penempatan. Hal itu membuat Jiong makin kesal karena ia berteriak tentang betapa terhinanya dibandingkan dengan seorang pengecut. Dan dalam upaya membuktikan pendapatnya, ia menantang Kim untuk duel 1 lawan 1 saat itu juga. Kim menerima tanpa ragu, jelas menikmati bagaimana segala sesuatunya berjalan sesuai keinginannya.
Jiong mengerahkan segenap kemampuannya dengan berpikir bahwa ia dapat mengakhiri pertandingan dengan satu gerakan kuat. Tetapi Kim tetap selangkah lebih maju dan menyerangnya dengan mantra burung kolibri, melumpuhkannya dalam sekejap. Ia bahkan mengejek Ji Hong karena tertipu oleh trik yang sama 2 kali, terutama setelah dipermalukan oleh gadis petir belum lama ini. Kim mengatakan bahwa setidaknya ia menunjukkan lebih banyak belas kasihan daripada Song Chun-hee dan mengakhiri pertarungan dengan mengalahkannya dengan telak. Bahkan setelah mengalami kekalahan telak, si rambut merah menolak menerima kekalahan dan bersikeras bahwa pertandingan kedua akan berakhir berbeda. Kim ikut bermain dan maju ke ronde berikutnya, tetapi hasilnya tetap sama dengan Jiong yang berakhir lebih buruk dari sebelumnya. Masih belum siap untuk menyerah, Jiong menantangnya lagi, jelas bersemangat untuk membalikkan keadaan. Meskipun Kim membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menyelesaikan misinya, ia bertindak seolah-olah ia benar-benar kelelahan dan bersikeras mendapatkan sesuatu sebagai balasannya jika mereka akan bertarung lagi. Si rambut merah malang, yang putus asa karena menginginkan kesempatan lain, menyerahkan pil spiritual yang dibuat oleh keluarganya sendiri hanya untuk membuat Kim menyetujui pertandingan ulang, hanya untuk dikalahkan dengan cara yang sama lagi. Kali ini, pukulan itu akhirnya menyadarkannya, dan Jiong mengakui kekalahannya, bahkan meminta maaf atas semua hal kasar yang diucapkannya sebelumnya. Ia mengatakan pada Kim bahwa ia salah telah memanggilnya pengecut dan mengatakan bahwa ia salah menilai Kim. Tetapi Kim dengan santai menyuruhnya untuk terus bersikap seperti pengecut untuk saat ini. Meski permintaan itu tampak agak mencurigakan, Jiong akhirnya setuju tanpa mendesak lebih jauh. Setelah selesai mengumpulkan 3 kemenangannya, Kim menghubungi temannya dan mengetahui bahwa Hyun Woo juga berhasil mengamankan 2 kemenangan. Hyun Woo berkata ia masih punya 1 pertandingan lagi dan menyuruh Kim pergi dulu sementara ia menyelesaikan semuanya. Kim kemudian menuju ke ruang pelatihan di mana ia mulai bekerja dengan Yain, dengan sabar mengajarinya dasar-dasar peluru ajaib dan membantunya tumbuh lebih kuat. Gadis itu ternyata seorang pembelajar yang cepat, dan cara ia memahami segala hal membuat Kim benar-benar terkesan. Latihan mereka terus berlanjut hingga akhirnya tiba gilirannya bertarung. Dan ia masuk ke pertandingannya melawan seorang pria berambut hijau bernama Kwak Jayol. Pria itu mencoba menjadi cerdik dengan memanfaatkan medan untuk tetap bersembunyi, tetapi Yane hanya tersenyum dan mengalahkannya seperti burung di atas kawat, memastikan dirinya menang dengan mudah dan bersih. Malam harinya, guru kelas meninjau tayangan ulang pertandingan dan menyadari beberapa hal yang terasa janggal. Matanya terbelalak saat melihat pertarungan Yane dan mulai mempertanyakan bagaimana seseorang bisa meningkat sebanyak ini hanya dalam 2 hari. Saat itulah ia tersadar ketika ia ingat pernah mendengar bahwa Kim pernah berlatih dengannya, dan menjadi sangat jelas bahwa ia telah berbuat sesuatu yang serius lagi. Semua hal ini membuat sang guru sedikit merinding karena ia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya anak misterius ini. Sementara itu, Kim bersantai di tempat lain, sepenuhnya fokus pada kubus dan ia akhirnya selesai membuat kubus kehidupan, yang meningkatkan efektivitas semua item kehidupan yang disimpan hingga 1,3 kali lipat. Ia merasa cukup bangga pada dirinya sendiri atas semua kerja keras dan meditasi intens yang telah meningkatkan peringkat intinya ke D. Jadi sekarang konsumsi mana dari skill tidak akan terasa sesakit sebelumnya. Setelah persiapannya akhirnya selesai, sang pahlawan dengan percaya diri bersiap untuk mengiklankan penemuan kecil barunya. Dalam perjalanannya ke kelas, ia bertemu dengan Nari di Taman Druid. Dan seperti yang direncanakannya, semua hewan seperti kucingnya sangat peka terhadap energi kehidupan. Jadi kubus itu langsung menarik perhatian Tiger Kitty, dan ia pun melompat ke dalam kubus itu, sambil merasa sangat nyaman. Nari meminta maaf karena kucingnya yang terlalu penasaran menjadi begitu agresif dan dengan sopan memintanya untuk keluar. Namun sebagai seorang druid, ia langsung merasakan energi kehidupan yang kaya terpancar dari penemuan anehnya. Saat itu juga, Kim mengatakan padanya bahwa ia harus pergi. Jadi akan sangat bagus jika ia bisa menerima kembali kucingnya yang lebih manja daripada mantan suaminya. Penasaran dengan kubus misterius itu, Nari bertanya apakah ia dari kelas 3. Setelah itu, ia akhirnya pamit sambil tetap meminta maaf, yang berujung pada keberhasilan besar dalam misi diam-diam Kim untuk menarik perhatian klub alam dan mendapatkan tiket musiman yang berharga itu. Kemudian ia bersiap sepenuhnya untuk acara utamanya yang telah lama dinantikan. Kemudian di kelas, guru tersebut membacakan beberapa materi kuliah yang membosankan. Tetapi ia dengan saksama menunggu 1 menit lagi hingga peristiwa itu dipicu. Setelah kelas berakhir, para siswa mulai bersantai dan mengobrol ketika tiba-tiba aura merah tua bersinar terang dan bola yang berdenyut muncul entah dari mana. Petir menyambar dari bola misterius itu dan menyambar setiap siswa di dalam ruangan. Namun, kepanikan mereka tidak berlangsung lama karena kepanikan itu menghilang secepat kemunculannya. Awalnya, mereka mengira tidak terjadi apa-apa, tetapi saat mereka mulai memperhatikan angka-angka yang tercetak di dahi masing-masing, sang pahlawan langsung mengenali ini sebagai inspeksi mendadak yang dikenal sebagai gelombang larangan. Ia menggunakan sihir fiksi ilmiah canggih untuk mendeteksi apakah siswa memiliki mainan yang tidak pantas atau barang ilegal dalam inventaris mereka dan menguncinya. Sang pahlawan benar-benar terkejut mendengar suara melengking mengerikan yang ditimbulkannya. Sementara Yane dan Hunwoo berdiri dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa,
Ia kemudian melihat ke arah seorang lelaki lumpuh yang panik sambil memeriksa inventarisnya, dan dengan tenang berjalan ke arahnya untuk bertanya apakah presiden klubnya kebetulan memberitahunya bahwa hari ini adalah hari inspeksi. Tetap saja, pria itu berteriak bahwa ia tidak memiliki sesuatu yang secara teknis ilegal. Namun, apa yang ia miliki adalah hal-hal yang tidak seharusnya dibawa oleh seorang pria pun. Jadi, Kim dengan santai menawarkan untuk memberinya sedikit bantuan. Pria itu benar-benar meragukan apakah Kim benar-benar dapat melakukan sesuatu. Namun, saat Kim mengambil barang itu kembali, ia dengan putus asa memohon agar Kim menyelamatkannya dan bersumpah akan melakukan apapun yang dikatakan Kim sebagai balasannya. Mendengar hal itu, Kim dengan tenang menjelaskan kepada pria itu bahwa sekarang ia secara resmi berutang budi padanya, yang dengan cepat dibenarkan oleh pria itu tanpa ragu. Kim lalu menyuruhnya untuk meletakkan semua barang yang diikatnya dengan aman di dalam kubus, membuat orang itu penasaran dan curiga apakah benda itu benar-benar aman. Bersembunyi bersama di bawah meja seperti dua orang yang sangat mencurigakan, Kim menyuruhnya untuk mengambil atau meninggalkannya. Mendengar langkah kaki mendekat, ia panik dan segera membuang semua barang selundupannya ke dalam kubus kehidupan tanpa berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, Chunhee muncul dengan kekuatan dahsyat dan berteriak memanggil semua penjahat keji untuk membeku di tempat mereka berdiri. Ia segera menyadari anak lelaki itu bersembunyi di bawah meja dan ingin tahu apa sebenarnya yang mereka coba sembunyikan. Namun, sang pahlawan dengan santai bangkit dan menjawab bahwa mereka hanya sedang mengobrol pribadi dan itu bukan urusannya. Pria dengan nomor di dahinya mendukungnya, bersikeras bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Namun, Chunhee menyuruhnya untuk mengosongkan sakunya dari sampah mencurigakan apapun yang dibawanya. Lalu ia menoleh ke Kim dan menyuruhnya mengeluarkan apapun yang ia sembunyikan juga. Karena bola ajaib itu tidak berbohong, dan ia dilanda rasa tidak percaya ketika bola ajaib itu tidak bereaksi sama sekali. Tercengang, ia menatap sementara Kim minta izin dan berjalan pergi, merasa cukup puas karena ia berhasil mendapatkan kubus kehidupan tepat pada waktunya untuk hari Jumat. Karena menunjukkan kegunaan satu-satunya barang yang dapat menerobos gelombang tersebut akan memberinya daya tawar yang serius. Setelah kelas, ia berjalan kembali melewati lorong bersama pria yang sama yang tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepadanya karena ia mungkin tidak akan bernapas lagi jika ia ketahuan membawa barang-barang buruk itu. Dengan senyum nakal, Kim dengan santai mengingatkannya bahwa ia tidak melakukannya secara cuma-cuma. Kim lalu menyuruhnya untuk langsung menuju ke presiden klubnya untuk mengambil kembali barang-barang tersebut. Dan lelaki itu dengan gugup mengakui bahwa sebenarnya ia sudah lama ingin bertemu dengannya. Lihat, serikat pencuri bertanggung jawab untuk memindahkan semua barang ilegal di seluruh Akademi Pembunuh Naga. Dan tepat di depan pintu, anak lelaki itu melihat lelaki yang tidak tahu apa-apa itu dengan polosnya menyapa bosnya. Hanya untuk kemudian ditendang tepat di wajahnya karena menyuruhnya bekerja di hari libur. Ia kemudian mulai memukuli lelaki malang itu, sambil mengatakan bahwa ia telah membuang-buang waktu luangnya yang ia berharga. Melihat wanita itu menjadi sangat marah padanya, Kim akhirnya menyapa untuk mengingatkannya bahwa ia masih berdiri di sana, dan wanita itu langsung tenang dan memperkenalkan dirinya sebagai Guong, presiden klub pencuri. Ia langsung beralih ke mode bisnis dan menuntut agar ia menunjukkan benda yang ia klaim dapat sepenuhnya menerobos sistem gelombang pita. Melihat kubus kehidupan dari dekat, ia tidak percaya itu ada, persis seperti yang dikatakan rumor. Dan ia bahkan mengakui hal itu membuatnya begitu panas sehingga ia ingin mencurinya untuk dirinya sendiri sekarang juga. Tetap saja, Kim mengingatkannya bahwa ia akan langsung ketahuan karena semua barang Magitech punya fitur anti pencurian, membuatnya heran bahwa barang itu adalah Magitech. Mendengar itu, kegembiraannya yang berlebihan pun mereda, dan ia bersandar, bertanya apa yang sebenarnya dicari sang pahlawan, sambil menjelaskan bahwa tidak banyak yang dapat mereka tawarkan saat ini karena klub tersebut sedang bangkrut. Namun ia meyakinkannya bahwa ia tidak akan meminta apapun yang tidak bisa mereka lakukan. Lalu dengan sopan meminta agar ia secara pribadi mengantarnya ke ruang penyimpanan bawah tanah sementara mereka untuk sedikit berdiskusi bisnis secara pribadi. Hal itu langsung membuat suasana hatinya memburuk dan ia menyipitkan matanya dan bertanya apakah ia benar-benar serius karena ruang penyimpanan sementara adalah tempat di mana semua barang selundupan yang disita dibuang tepat setelah tertangkap oleh Ban Duafe. Ia menjelaskan hal itu biasanya diteriakkan dalam waktu 1 minggu oleh para petinggi. Setelah itu semuanya menghilang secara misterius ke suatu tempat yang tidak diketahui seorang pun. Namun, Kim dengan tenang mengklaim ia sudah tahu presiden sendiri akan menuju ke sana dalam 1 atau 2 hari. Jadi, ia memintanya untuk bersikap jujur saja jika ia adalah antek yang bekerja untuk komite disiplin. Ia mengangkat bahu dan memberitahu ia bahwa ia tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang sombong itu. Faktanya, hubungan dia dengan mereka cukup buruk. Mendengar itu, Guong berkata, meskipun ia bersyukur atas bantuan sebelumnya, permintaannya saat ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk ia lakukan tanpa masalah. Tepat pada saat itu, ia mengejutkannya sepenuhnya dengan mengatakan bahwa ia sudah tahu tempat penyimpanan sementara itu dijaga siang dan malam oleh anggota komite disiplin, dan bahwa meskipun membobol masuk saja sudah sulit, keluar setelah pekerjaan selesai hampir mustahil. Itulah sebabnya ia menawarkan kesepakatan yang solid bahwa ia hanya perlu membantunya keluar, dan sebagai gantinya ia akan menyerahkan kubus kehidupan.
Sang presiden berhenti sejenak dan dengan serius meneruskan usulannya, menyadari bahwa akan sangat berguna bagi klub pencuri untuk menyembunyikan barang-barang mereka yang paling berharga di dalam kubus ajaib yang bahkan gelombang larangan tidak dapat mendeteksinya. Saat ia bertahan, ia menatapnya tajam dan memberinya satu kesempatan terakhir untuk menerima tawaran itu sebelum tawaran itu dibatalkan sepenuhnya. Menghadap ke lokasi di mana operasi rahasia akan dilakukan, para pencuri telah berkumpul. Sebelum mengambil tindakan drastis apapun, pemimpin klub Dang Yu Yong melakukan penghitungan awal, memastikan semua orang hadir. Semua orang berhasil ditemukan, tetapi pencurinya tertukar dengan pendatang baru yang tidak dikenal. Tanpa memberikan banyak informasi kepada anggotanya, Gu Yong hanya menyatakan bahwa anak itu ada di sana untuk membantu. Tentu saja para pencuri senior merasa skeptis terhadap anak itu. Pekerjaan itu sendiri sudah cukup berisiko. Menambahkan pemain baru ke dalam campuran bisa mengacaukan segalanya. Daven, gadis teknisi klub, dan dukungan dari luar lokasi memverifikasi bahwa persiapan sudah selesai. Sebagai nasihat terakhir, sang pemimpin memperingatkan Kim Ho untuk tidak tampil menonjol dengan cara apapun. Begitu mereka masuk, prioritasnya adalah menangkap barang-barang kecil yang langka. Dengan menanamkan kekuatan bayangan pada kaki mereka, kelompok pencuri itu menyerang maju. Teknik ini disebut langkah diam, teknik gerakan tingkat B yang praktis. Karena kubus kehidupan telah dibuat, Kim Ho merasa bebas untuk membersihkan rekayasa sihir dari slot keahliannya dan menggantinya dengan keahlian siluman yang krusial. Yang dibutuhkan hanyalah melihat klub mengeksekusi teknologi tersebut. Sementara itu, penjaga jiwa yang menjaga pintu masuk sama sekali tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, ia melihat kupu-kupu aneh terbang di sekelilingnya. Ketika ia menyadari ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, kupu-kupu itu sudah meledak, berubah menjadi zat yang membatasi melalui penerbangan bayangan. Itu adalah tali dan penyumbat mulut yang sempurna untuk menghadapi penjaga yang tidak siap tanpa menyebabkan cedera parah. Di bangunan tua ini, lantai 3 diam-diam menyimpan bertonton harta sitaan. Wajar saja jika pihak berwenang menempatkan mantra pengamanan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tempat itu. Setelah melewati beberapa jebakan itu, kelompok itu terlihat oleh penjaga yang berpatroli di dalam. Patroli itu mencoba mengangkat tongkatnya, tetapi dengan cepat diikat dan dinetralisir oleh si kembar pencuri. Setelah itu, mereka bertemu dengan lebih banyak penjaga, dan kelompok itu dengan cepat dan efisien menangani personel keamanan tanpa pertumpahan darah yang tidak perlu. Mereka akhirnya mencapai sudut terakhir menuju ruang penyimpanan sementara. Sebelum menembus lapisan tanah induk, Dang Yu yang mengeluarkan sebuah artefak untuk pemeriksaan terakhir. Melalui kaca ajaib, ia melihat seorang pria yang tampak seperti goblin yang merepotkan sedang menjaga pintu ruang penyimpanan itu sendiri. Ia adalah seorang mahasiswa tahun ketiga yang tangguh, menghunus kapak kelas A bernama Hell Cleaver. Bagi pencuri seperti Gu Yong, ini adalah pertarungan terburuk yang mungkin terjadi. Sepertinya Kim Ho harus turun tangan dan memberikan bantuan lebih awal malam ini. Ia menoleh ke arah bos gadis itu dan memastikan apakah ia memiliki Shadow Dream dalam daftar keahliannya. Hanya sedikit orang terpilih yang mengetahui teknik itu, tetapi tidak ada waktu untuk menjelaskan bagaimana Kim Ho mengetahuinya. Setelah mendapat konfirmasi, ia memberinya sedikit sentuhan dan menggunakan amplifi untuk meningkatkan Shadow Dream peringkat C ke peringkat A. Mereka kehilangan waktu, jadi tidak ada waktu untuk terperosok dalam keterkejutan. Gu Yong menggunakan Shadow Dream dan memunculkan lebih banyak kupu-kupu daripada yang pernah ia panggil seumur hidupnya. Para penerbang ungu dengan cepat mengerumuni bajingan yang membawa kapak itu. Seperti orang biadab, orang ini mulai mengayunkan senjata raksasanya dalam upaya membelah serangga kecil. Tentu saja, itu tidak berhasil sama sekali. Begitu salah satu kupu-kupu berada dalam jangkauan untuk meledak, reaksi berantai pun terjadi. Si brutal berkapak disingkirkan dari persamaan hanya dengan satu pukulan. Ia tampak seperti kepompong yang siap keluar dengan sayap. Keterampilan peringkat A memiliki peringkat A karena suatu alasan. Gu Yong membuat catatan mental untuk menghadapi mahasiswa baru itu tentang semua omong kosong gila ini setelah misi selesai. Dengan garis pertahanan terakhir yang dinetralisir, para pencuri dibiarkan berpesta pora dengan harta karun. Sementara mereka mencari barang-barang yang berkilau dan berharga, Kim Ho berbelanja sedikit sendiri. Daftar barang terlarang di akademi sebagian besar membatasi barang-barang dengan efek samping berbahaya. Jika itu sesuatu yang merusak tubuh atau pikiran, itu akan dilarang. Malam ini, Kim Ho menargetkan item terlarang dengan penalti elemen, seperti batu kejut yang menyebabkan kelumpuhan. Dengan ketahanan unsur peringkat S, item ini praktis bebas dari kekurangan. Setelah beberapa menit menjelajahi dengan teliti, ia akhirnya merasa puas dengan aula tempat tinggalnya. Karena mereka punya sedikit waktu lebih, ia mungkin juga mencari beberapa buku keterampilan. Keterampilan dengan penalti elemen yang parah cenderung kuat. Saat menelusuri tumpukan demi tumpukan buku keterampilan, ia akhirnya menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Itu adalah buku yang membara dan mengeluarkan panas yang luar biasa. Karena Kim Ho kurang memiliki keterampilan bertempur, Grimoire yang menggambarkan tinju berapi-api ini merupakan anugerah. Saat tim sedang mengemasi barang jarahan, beberapa tamu tak terduga datang menyerbu.
Ketua OSIS Akademi Pembunuh Naga, Seun Ki, dan anggota Komite Disiplin tahun kedua, Gua Chung Jae, datang untuk memperumit keadaan. Dang Yuyong tidak terpengaruh. Ia merasa sangat kesal. Mereka mungkin memilih malam yang salah untuk melakukan operasi ini. Karena tidak mau mendengarkan mereka sama sekali, Ketua Dewan Siswa menuntut penyerahan diri sepenuhnya dan pemindahan secara damai ke ruang disiplin. Semakin lama operasi ini berlarut-larut, semakin buruk akibatnya bagi para pencuri. Dalam kasus tersebut, Gu Yong mengeluarkan salah satu pasukannya dan berteriak pada orang-orangnya untuk berpencar dan melarikan diri. Ia membuang sesuatu ke dalam tanah, menciptakan tempat perlindungan bayangan yang menyembunyikan sekutu di dalamnya selama beberapa menit. Tentu saja, itu cukup waktu untuk keluar dari tempat itu. Gua Chung Jae mengeluarkan kristal ramalan dan dengan cepat melacak pencuri yang masih terjebak di dalam gedung. Setelah menyampaikan kabar tersebut kepada seluruh tim keamanan, keluar dari gedung lama langsung masuk ke mode sulit. Saat keluar, Kim Ho dihadang oleh sebuah batu besar yang meluncur ke arahnya. Untungnya, ia memiliki refleks yang cukup baik untuk menghindari batu tersebut. Gua Chung Jae dengan tenang berjalan keluar dari sudut, memuji Kim Ho karena menghindari serangan diam-diam yang dieksekusi dengan baik. Sunung Jae sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ia kenal sebagian besar anggota klub pencuri, tetapi anak berambut hitam ini sama sekali tidak dikenalnya. Mungkin mahasiswa baru. Kim Ho bahkan tidak memberikan tanggapan verbal. Ia cukup pintar untuk menyembunyikan suara bicaranya di depan pihak berwenang dan Gua Chung Jae menghormati itu. Jika ia tidak mau bicara, itu pada dasarnya berarti menyerah tidak mungkin dilakukan. Di seluruh tanah, tombak-tombak batu tajam mencuat dan mencoba mengguncang Kim Ho. Setelah menutup celah cukup jauh, ia memanggil burung kolibri listrik. Gua Chung Jae mendecak lidahnya dan memanggil meriam batu yang dipegang oleh akar pohon. Ia melepaskan rentetan bola meriam dengan harapan dapat menjatuhkan pencuri itu. Namun, burung kolibri itu hanya melayang-layang di sekitar lautan bola dengan anggun. Si kutu buku ini belum pernah melihat pengendalian burung sebaik ini seumur hidupnya. Kalau saja ia tidak melancarkan mantra pertahanan terlebih dahulu, ia akan tamat sekarang. Saat ia pulih dari keterkejutannya, pencuri mahasiswa baru itu berlari melewatinya dengan langkah diam. Sayangnya bagi Kim Ho, ia terpaksa mengambil satu-satunya jalan keluar, dan kebetulan jalan itu dipenuhi dengan perangkap pembunuh yang terbuat dari meriam batu. Gua Chung Jae melancarkan serangan lagi, tampaknya berniat menjadikan mahasiswa baru ini sebagai contoh. Tidak ada seorang pun yang pernah selamat dari salah satu serangan yang direncanakannya. Saat ia hendak memeriksa keadaan setelahnya, Sunung Jae mulai berkeringat karena suhu di sekitar lorong meningkat ke tingkat yang sangat dingin. Hal terakhir yang dilihatnya adalah seorang pencuri dengan tinju yang membara seolah-olah datang langsung dari kedalaman neraka. Merasakan tekanan saat menyaksikan keterampilan terlarang beraksi, Sunung Jae menuangkan seluruh mana yang dimilikinya dalam tubuhnya untuk membangun dinding batu darah 3 yang kokoh. Teknik bertahan yang hebat itu tidak lebih dari kertas tipis terhadap pukulan membara Kim Ho. Ia mengeksekusi Inferno Fist dengan penguasaan yang menghancurkan, merobek tembok dan mengirim Seongja pulang. Kali ini ia beruntung dan berhasil, tetapi mengendalikan keterampilan terlarang ternyata lebih sulit dari yang ia kira. Tingkat daya khususnya sulit diatur. Untungnya, ia mundur sedikit sehingga tidak menimbulkan cedera serius pada orang malang itu. Pihak sekolah mungkin tidak akan turun tangan, tetapi menara sihir Zamrud dan komite disiplin tidak akan tinggal diam. Para bajingan kepo itu akan bekerja lembur untuk mengungkap identitas Kim Ho. Meski begitu, mereka tidak akan menemukan apapun. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang tertarik oleh keributan itu semakin mendekat. Itulah isyarat bagi Kim Ho untuk keluar dari sini. Saat ia diam-diam melangkah keluar dari medan perang, anak-anak pendisiplin mahasiswa baru pun tiba. Keesokan harinya, beberapa orang dikawal ke ruang kebenaran komite disiplin siswa. Duduk dalam posisi sulit, Dang Yu yang bertindak seenaknya sambil mengaku tidak bersalah. Ia telah ditahan begitu lama hingga ia memukul ketua OSIS dan meninggalkan ruangan. Ketua komite disiplin Oun mengambil alih proses interogasi dan menerapkan pendekatan yang lembut. Ia dengan tenang menyerahkan buku besar barang penyimpanan sementara kepada Gu Yong dan ia membolak-balik halamannya dengan gembira. Ia dalam hati berterima kasih kepada Kim Ho karena telah terlibat. Halaman demi halaman, barang-barang kecil namun berharga dikantongi oleh klubnya. Ketua panitia dan semua orang mengetahui pelakunya, tetapi mereka tidak tahu metode apa yang digunakan untuk menyimpan barang-barang itu, juga tidak punya bukti konkret. Seperti biasa, Guang dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Jika ia harus menanggung akibatnya atas suatu kasus tanpa bukti nyata, kasus itu tidak akan bisa diterima. Untuk saat ini, pimpinan hanya bisa memberikan tindakan disiplin yang lemah terhadap pelaku utama. Setelah meninggalkan ruang kebenaran, ia menemui anggota komite disiplin lainnya. Kalau dihitung semua kepala yang ada di dalam ruangan, mereka nampak kekurangan satu anggota inti. Melihat sikapnya yang angkuh, San Chun Hai merasa jengkel. Ia pikir dalang dibalik semua ini pura-pura bodoh tanpa malu. Mencapai titik didihnya, Chun Hai menggonggong tentang salah satu pencuri yang menggunakan sesuatu yang berbahaya seperti Inferno Fist untuk mengirim senior Gua Chung Jae ke rumah sakit. Sebenarnya,
Guang tidak mengerti apa yang dibicarakan gadis ini. Tetapi jika ia harus menebak, hanya ada satu orang dalam operasi itu yang cukup terampil untuk menggunakan teknik terlarang. Setelah diinterogasi, pemimpin klub langsung mendatangi klub dan memeriksa tangan Kim Ho. Anehnya, semuanya tampak baik-baik saja. Tidak ada bekas terbakar sama sekali. Kim Ho tidak mau repot-repot menyembunyikan fakta bahwa ia bertanggung jawab atas rawat inap orang itu. Lupakan si kutu buku bermata empat itu. Sekarang saatnya untuk memeriksa hasil jerih payah mereka. Melihat banyaknya harta karun yang tersimpan dengan aman di dalam kubus kehidupan, Gu Yong meneteskan air liur karena kegirangan. Ia belum pernah melihat sup berwarna-warni cantik seperti ini sebelumnya. Dengan panen yang melimpah ini, kesepakatan harusnya dianggap terpenuhi. Tepat saat Kim Ho hendak pergi, Gu Yong menghentikannya dengan undangan yang pantas untuk bergabung dengan klub pencuri. Ia berjanji akan mengurus pemula itu jika ia mengizinkannya. Tadi malam, ia melihat kesombongan dan keserakahan. Di matanya, anak lelaki ini adalah perwujudan pencuri ulung. Mungkin kedengarannya seperti sebuah penghinaan, tetapi itu pujian yang tinggi yang datang darinya. Bagaimanapun, Kim Ho menolak tawaran perekrutan itu. Ia menduga gadis ini menginginkannya hanya karena kubus kehidupan. Ia sudah punya rencana untuk menjual benda ini. Yang terpenting, ia membutuhkan tiket masuk musiman ruang latihan khusus, sekitar 4 buah. Selain itu, kekebalan terhadap gelombang pita hanyalah fitur bonus. Kekuatan kubus yang sesungguhnya adalah kemampuan intinya. Ia berjanji akan memberitahukan deskripsi barang itu kepadanya sebagai imbalan atas bantuan kecil. Kim Ho hanya ingin menanam beberapa benih dengan menyampaikan pesan kepada ketua klub Magitech. Beberapa berita tentang seorang mahasiswa baru yang menyelesaikan kubus 10x10x10. Gu Yong setuju dan terperangah saat membaca apa sebenarnya kubus kehidupan itu, yang meningkatkan efek item kehidupan yang disimpan sebanyak 1,3 kali, sesuatu yang akan dijual boosted berapapun harganya di beberapa faksi. Sebelum akhirnya pergi, Gu Yong dengan serius mendesak Kim Ho untuk mempertimbangkan undangannya, bahkan tanpa kubus dalam persamaan. Ia menghargai apapun yang bisa ia berikan, jadi ia berjanji untuk memikirkannya. Akhir pekan berlalu dan beberapa hari keheningan sedikit mendinginkan komite disiplin. Hari ini, Kim Ho menuju kelas bersama Sio yang selalu lesu. Baru Senin pagi, dan ia sudah bergerak seperti zombie. Saat mereka semakin dekat dengan kelas berikutnya, Kim Ho semakin yakin bahwa ia sedang dibuntuti oleh beberapa bocah nakal dari Menara Sihir Zamrud atau Klub Alam. Ia tidak terlalu peduli jika mereka menguping, tetapi menyelesaikan masalah sejak awal adalah cara yang tidak terlalu menyebalkan dalam menghadapi hal semacam ini. Jadi, ia membiarkan Yaen pergi ke kelas terlebih dahulu sementara ia membersihkan beberapa tikus. Si diam-diam mengalah, tetapi ia juga memperhatikan dua snobs yang hampir tak terlihat. Kim Ho berbalik dan langsung menghadapi duo yang menyebalkan itu. Gadis itu terkejut, dan anak laki-laki itu dengan sombong merasa senang karena Kim Ho menyelamatkannya dari kesulitan memulai konfrontasi. Ia dengan bangga mengaku sebagai penyihir dari Menara Sihir Zamrud. Gadis berambut biru itu jauh lebih sopan dengan pendekatannya. Secara resmi mengundang Kim Ho untuk bertemu pemimpin mereka. Tentu saja ia dengan tegas menolak ajakan tersebut. Jika pemimpin menara membutuhkan sesuatu darinya, pemimpin tersebut dapat datang sendiri tanpa perlu mengirim antek-anteknya. Anak laki-laki itu senang karena Kim Ho tidak bekerja sama. Mengenakan sarung tangan. Ia ingin sekali membalas pesan seseorang. Dalam hal itu, Kim Ho setuju. Tanpa memberi kesempatan pada tikus itu untuk menyelesaikan monolognya, Kim Ho mengirim seekor burung kolibri terbang. Saat mendarat, benda itu melumpuhkan tikus hijau itu sepenuhnya, membuatnya kejang-kejang tak terkendali. Nona tikus memperhatikan rekannya gemetar di tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Jika mereka mencari pertarungan, Kim Ho selalu terbuka untuk berbisnis. Mengetahui bahwa dirinya tidak sebanding dengan orang yang tegas seperti pria ini, Nona Erate meminta maaf karena telah menimbulkan masalah. Dilihat dari gerakan burung kolibri itu, ia tahu kalau Kim Ho ini adalah petarung handal. Ia meminta maaf dan ia berbalik. Setidaknya satu tikus memiliki cukup sel otak untuk mengetahui kapan harus berhenti. Nona Erate yakin bahwa rumor tentang Kim Ho yang pengecut hanyalah kebohongan belaka. Sebaliknya, Tuan Tikus percaya bahwa si Jalang hanya beruntung karena mendapat pukulan. Ia sudah merencanakan balas dendamnya ketika peluru ajaib menembus omong kosong itu dan mengenai bagian belakang tengkoraknya. Nona Erate segera mengamati sekelilingnya, takut pada penembak jitu tak terlihat yang mungkin bersembunyi di mana saja. Ia mencoba bersikap sopan dan cerdas, tetapi Nona Erate terlibat dan ditembak di kepala. Perwakilan Menara Sihir Zamrud berhasil dinetralisir. Di dalam kelas, instruktur membahas bagaimana ruang bawah tanah dirancang untuk menguras tenaga siapapun yang memasukinya. Kehabisan sumber daya di dalam sama saja dengan kegagalan. Anehnya, Xiwan duduk lebih lambat daripada Kim Ho, mungkin karena ia sibuk mengolok-olok beberapa wanita di luar. Akhirnya, instruktur mengumumkan bahwa ujian penyerbuan berikutnya akan dilakukan dalam format serangan waktu. Ruang bawah tanah di permukaan dapat ditantang beberapa kali dalam mode latihan. Tetapi Anda hanya punya satu kesempatan di dunia nyata. Untuk serangan waktu, seseorang harus mengistirahatkan target dan menghancurkan totem dalam waktu 5 menit agar lolos.
Siswa didorong untuk berlatih rute paling efisien sebelum serangan langsung dimulai. Karena ini akan menjadi tantangan duo, Shin Bungchul segera berpegangan pada peraih nilai tertinggi ujian terakhir, Goun Bunwoo. Kim Ho memberi lampu hijau kepada pria itu untuk berpasangan dengan salah satu teman mereka. Tampaknya pasangannya sudah diputuskan segera setelah instruktur mengumumkannya. Xiao Yan memegang erat lengan bajunya sambil menyatakan bahwa mereka sekarang berpasangan. Tepat saat Anda mengira Nona dan Tuan Tikus sudah selesai dihukum, kami mengalihkan perhatian ke menara sihir Zamrud. Seorang pria berkepala dingin yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan pohon sedang melampiaskan kemarahan dan frustrasinya pada antek-anteknya. Saudaranya, seorang petugas disiplin, dipukuli oleh pencuri. Smooth berhasil mengendalikan emosinya, meninggalkan Tuan Erate sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Duduk di singgasana kayunya, Smoothhead terpuruk dalam firasat buruknya. Presiden Emerald Magic Tower Mach Junghua berencana untuk bertemu Kim Ho yang terkenal kejam atas saran Presiden Nature Club, Ha Suyan. Reputasi menara itu sedang hancur. Mungkin mereka bisa bangkit kembali sedikit jika mereka berhasil mendapatkan kubus aneh itu. Yung Ha berencana menerimanya sebagai pembayaran atas penghinaannya terhadap Emerald. Mendengar rencana bosnya, Tuan Erate pun angkat bicara dan mengajukan diri untuk dikerahkan sekali lagi demi kesempatan menebus kesalahannya. Ia bersikeras bahwa ia hanya ceroboh pada awalnya. Yong Ha terbuka untuk memberinya kesempatan penebusan, tetapi kegagalan akan mengakibatkan pengusiran dari klub. Bahkan dengan taruhan sebesar itu, Tuan Erate dengan percaya diri menjalankan misinya. Demi keamanan, Mok Junghua setuju meminjamkan Tuan Erate seekor golem untuk membantu menghancurkan mahasiswa baru yang penuh teka-teki itu. Sementara rencana sedang disusun di Menara Zamrud, Kim Ho berlarian di Rawa Goblin bersama Xiao Yain. Ini adalah latihan perdana mereka, hanya sekadar uji coba untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang uji coba serangan waktu untuk memperoleh hadiah utama di ruang bawah tanah solo dan duo. Sistem memberi Kim Ho waktu kurang dari 1 menit untuk menyelesaikan kedua tes tersebut. Dungyeon Solo tidak akan menjadi masalah karena ia bisa mengerahkan segenap kemampuannya di sana. Penilaian duo sedikit lebih rumit. Kalau saja ia mengajari Seo Yai dalam pola tetap di rawa yang dipenuhi goblin ini, speedrunning akan menjadi hal yang mudah. Namun, memberinya kode curang seperti itu tidak akan membantunya tumbuh secara alami. Ia akan mendapat manfaat lebih banyak dari melatih rotasi dan rutenya sendiri. Beberapa menit kemudian berlari dan menembak, keduanya akhirnya tiba di sarang goblin yang banjir, bos rawa. Sebelum terlibat, Kim Ho bertanya kepada rekannya apakah ia ingin langsung menggunakan taktik menghindar atau menyerang penuh. Mengalahkan bos akan memberi tim 120 poin bonus. Dengan imbalan yang begitu lezat, bagaimana mungkin Anda tidak mengambil risiko untuk membunuhnya? Kim Ho masuk ke posisi paling optimal untuk mendukung DPS Yaen menggunakan kontrol yang disediakan Hummingbird. Sayangnya, monster boss tidak cukup bodoh untuk menahan serangan yang jelas dengan tubuhnya. Meskipun demikian, perhatian si banjir teralihkan, membuat Yain terbuka lebar untuk menembak dengan senapannya. Saat menarik pelatuk, ia memukul bagian belakang kepala botak goblin itu. Peluru ajaibnya tidak memiliki kerusakan yang cukup untuk menembus dan membunuh dalam satu tembakan. Malah, hal itu hanya membuat bosnya semakin bermusuhan dan tidak menentu. Sambil mengayunkan pedangnya dengan liar, goblin banjir mengalihkan agronya ke penembak jitu. Pada jarak sedekat itu, keuntungan senapan menjadi tidak berguna sama sekali. Meski begitu, Seo Yaen tidak panik sedetik pun. Ia dengan tenang mengangkat bidikannya dan menarik. Sebagian dari kepercayaan dirinya datang dari kepercayaannya pada Kim Ho, yang selalu mengambil langkah tepat di waktu yang tepat. Dengan menggunakan amplifi pada dirinya sendiri, peringkat Hummingbird telah dinaikkan dari peringkat E ke C untuk waktu yang terbatas. Hasilnya, burung itu menjadi lebih besar dan lebih menonjol. Tegangannya lebih tinggi dan sifat paralitiknya lebih kuat lagi. Dengan goblin yang benar-benar tertegun dalam pandangannya, Yain menyiapkan tembakan brutal sejauh 5 meter. Latihan itu sukses besar. Dengan menambahkan poin pembunuhan, waktu tersisa, dan bonus penyelesaian, duo ini memperoleh skor 649 poin. Mereka memangkas waktu terbaik mereka jauh sejak percobaan pertama, dan masih ada ruang untuk perbaikan. Sebelum menjalankannya kembali, Yaan bertanya kepada rekannya apakah ia dapat menunjukkan teknik pukulan ajaib itu lagi. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, Kim Ho menyadari betapa kompetitifnya gadis ini sebenarnya. Ia jelas kesal karena bos goblin tidak jatuh saat ia melihat dengan jelas untuk pertama kalinya. Karena ia ingin melatih bagian tertentu dalam permainannya, lebih baik ia pergi ke pusat pelatihan. Di lapangan tembak, Kim Ho merancang pelajaran ekstensif tentang keterampilan yang disebut pelepasan. Sampai saat ini, kualitas tembakan mana rekannya adalah yang terbaik. Akan tetapi, ia hanya menggunakannya sebagai alat dan tidak lebih, dan hanya menyia-nyiakan potensinya. Untuk menunjukkannya dengan contoh mudah, ia membentuk peluru ajaib dan berpura-pura bahwa tangannya adalah senjata mana. Dengan cara ini, ia mampu menunjukkan demonstrasi lebih rinci tentang pelepasan mana cepat dengan jentikan yang tepat waktu. Inilah prinsip inti pembuangan. Mirip dengan menembakkan tembakan mana biasa, tetapi dengan penyesuaian yang sangat kecil tersebut,
teknik dan kekuatannya bisa berubah drastis. Mengikuti instruksinya, Seo Yain mencoba meniru demo pistol jari Kim Ho. Ketika ia mencoba mengirimkannya ke depan, peluru itu secara tidak logis ditembakkan ke belakang. Untuk seorang penembak hebat, ia anehnya tidak memiliki semua hal dasar. Untuk sedikit menurunkan kesulitan, mereka menurunkannya menjadi hanya menembakkan tembakan mana alih-alih membentuk peluru. Tugas Seo Ya adalah menyempurnakan tembakan mananya sementara Kim Ho mengambil sesuatu untuk dimakan untuk makan malam. Saat ia hendak pergi, ia memberinya kartu hitam untuk digunakan membayar makanan. Berdasarkan kilauan benda itu, Xion pastilah seorang wanita muda yang sangat kaya. Setibanya di kafetaria, Kim Ho memanfaatkan dana tak terbatas itu dan membeli sedikit dari semuanya. Saat ia sedang memesan di konter, pendekar pedang, Han Soman, memperhatikannya dari seberang ruangan. Shon Hai menoleh dan menggigit garpu logam yang digunakannya menjadi dua. Sambil menenangkan diri, ini sebenarnya kesempatan sempurna untuk mengonfirmasi sesuatu yang mengganggunya selama berhari-hari ini. Sambil berlari mendekati Kim Ho, ia bertanya apakah ia bisa melihat tangannya sebentar. Pencuri tak dikenal yang menggunakan Inferno Fist selama insiden penyimpanan masih di luar sana. Bayangkan betapa terkejutnya Chun Hai saat mendengar bahwa pencuri itu adalah seorang ahli dengan keterampilan burung kolibri, seseorang yang ada hubungannya dengan perkumpulan pencuri. Ia kebetulan mengenal seseorang yang sangat sesuai dengan kriterianya. Menyamarkan permintaan anehnya sebagai latihan membaca telapak tangan, Chun Hai ingin memeriksa apakah Kim Ho memiliki bekas luka bakar di tangannya. Ia bertingkah bingung, ikut bermain mengikuti permainan naif gadis itu, jadi ia mengangkat tangannya dan membiarkan Chun Hai mengamati dan menyodoknya sebanyak yang diinginkannya. Ketika yang pertama tidak bersalah, ia menuntut untuk melihat yang satunya lagi. Setelah pemeriksaan cermat, ia tidak menemukan satupun tanda-tanda luka bakar. Ia sedang linglung dan lupa melepaskan tangan Kim Ho. Ia pikir ia sudah tahu segalanya. Sekarang ia menjadi bingung saat melarikan diri dari situasi canggung itu. Memutuskan untuk menggodanya sedikit, Kim Ho menuntut untuk mengetahui peruntungannya dari membaca telapak tangan. Lebih khusus lagi, ia ingin tahu tentang masa depan kehidupan cintanya. Jengkel dengan kemarahan terang-terangan yang dilontarkannya, ia berteriak bahwa ia akan menghadapi hari-hari yang berat. Sementara anggota komite lainnya mulai lengser, gadis keras kepala ini masih memburu para pelakunya. Untungnya, Kim Ho memainkan interaksi ini dengan cukup baik untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Keesokan harinya tiba dan Kim Ho Yai beserta duo masih melakukannya lagi dengan latihan speedrun. Kali ini, ia memilih dua pistol alih-alih satu senapan runduk besar. Dengan cara ini, ia bisa menyerang dan menyerang goblin dengan jumlah yang banyak. Setelah berhadapan dengan musuh kecil, tibalah saatnya untuk mengeluarkan senjata besar yang sesungguhnya. Seperti biasa, Kim Ho mengambil peran yang lebih mendukung dengan mengirim spam burung kolibri sebagai stunner, sementara Yaya memberikan bagian terbesar dari kerusakan. Kali ini, tembakannya tidak hanya tajam dan mematikan, tetapi juga cukup kuat untuk merobek senjata goblin tanpa gangguan. Dengan menambahkan waktu yang tersisa, jumlah pembunuhan, eliminasi bos, dan bonus penyelesaian, duo tersebut memperoleh skor 728 poin. Setelah penampilannya yang bersih itu, Kim Ho memberikan pujian yang pantas kepada Yayan karena telah mengintegrasikan dengan sempurna apa yang dipelajarinya kemarin ke dalam keterampilan bertarungnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu di kereta itu, Kim Ho melihat wanita mengantuk itu tersenyum. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.